waduh. Penonton, sehat semuanya? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga mudah-mudahan sehat ya. Ini, waduh, kalau ngelihat media online ini beritanya lagi banyak banget. Salah satunya tentang itu tuh peristiwa di Masjidil Haram Mekah. Kami segenap kerabat kerja dari Ada-Ada Aja mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Banyak korban di sana, insya Allah kami mendoakan seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan insya Allah mereka mati syahid, insya Allah, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapatkan ketabahan. Banyak sekali rekan-rekan artis juga, misal Amel Carla yang orang tuanya juga sedang menunaikan ibadah haji tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ada juga Mas Opik. Mas Opik walaupun belum berangkat tapi dia tetap harus berangkat. Ya, setuju sekali. Dan juga oh iya, guru SMA 8 Bandung itu salah satu guru saya juga menjadi salah satu korban di tragedi tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan dari Allah bahwa memang ketika Allah berkehendak dimanapun, siapapun, sedang apapun ketika maut itu datang bisa saja terjadi. Ya, sekali lagi kami mendoakan insya Allah semuanya yang meninggal di sana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Wah, ada lagi nih. Ada lagi beberapa ini nih. Teman-teman kita yang suka iseng-iseng kirim Twitter, pesan di Instagram yang asal-asalan tertangkap. Yang Ayu Ting Ting sudah tertangkap. Yang Ruben Onsu juga tertangkap. Yuk. Tante Ayu. Sini. Yuk. Hup. Hup, udah. Ya, oke, ini lagi serius sebentar. Tuh itu ketangkep yang itu yang penjualan anak itu. Oh iya, udah ketangkep. Perempuan ya? Perempuan, umurnya masih 19 Tuh, tahun. berita turun miris pelaku penjual bayi Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu ternyata gadis belia. Iya. Itu ya, dia belum sampai ke tahap menjual secara langsung tapi baru masukin ke... Baru masukin foto-foto Bilqis sama anaknya Ruben. Masih muda ya anaknya? Masih muda, 19 tahun, ah. Iseng atau emang niat? Katanya sih dia emang iseng sebenarnya sih ya, mungkin dia iseng gitu. Terus tapi memang niatnya sih kayak mau penipuan gitu, ngerti nggak? Emang karena penipuan atau ABG iseng gak ada kerjaan gitu sih? Nanya nggak ke orangnya? Kalau kita nanya langsung nggak, Ayu nggak mau ngobrol. Gregetan hatinya, sumpah. Lu ketemu langsung soalnya ya? Ketemu langsung, bener-bener ngeliat muka dia langsung. Kan kalau di TV kan kemarin ditutupin kan. Iya. Kemarin pas ketemu langsung ngeliat, dibuka gitu mukanya kan, pakai jilbab juga gitu. Bohongan pakai jilbab? Pakai jilbab, Yang gue lihat di si itu nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab, tapi pas kemarin dia pakai jilbab. Kadang-kadang gitu tuh dalam keadaan sulit, sosok pakai itu kadang-kadang. Sebelumnya sih waktu pas ditangkap dia lagi nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab, gue juga lihat fotonya di Ruben. Nggak pakai jilbab. Terus pas sudah ketangkep baru dia pakai jilbab. Ya kita ngeliatnya gimana ya? Sebel deh. Kesel gitu. Terus alasannya apa katanya? Ya dia sih cuma ngeliatin doang gitu, ngeliatin kayak orang pura-pura gila gimana sih? Aduh. Kayak orang pura-pura gila, tapi udah dites psikiater memang dia nggak ada kelainan apa-apa. Emang bener dia niatnya tuh kayak mau penipuan kayaknya. Ya Allah. Dan hati-hati ya dunia cybercrime itu bisa langsung ditindak oleh kepolisian dan kepolisian kita tuh sudah canggih loh. Betul. Apalagi sekarang Instagram Ayu sama Ruben tuh udah dikontrol terus, Iya. Jadi kalau yang udah aneh-aneh. Siapapun bisa kelacak kok dimanapun lagi posisi di mana ya kan. Makanya jadi orang jangan julid, jangan jahat. Om Deddy Kobuzer juga kemarin gitu. Ada yang orang Bandung ditangkap. Om Deddy mah 24 jam langsung. Di bawah 24 jam sampai minta maaf. Saya minta maaf di depan polisi, depan orang tua saya. Makanya udah nantangin lagi. Kalau panggil polisi panggil aja, kata dia gitu. Gue tungguin lo 24 jam sebelum 24 jam sampai lo udah ditangkap duluan. Nah, makanya ya hati-hati ya, istilahnya kalau dulu mulut harimau sekarang adalah jarimu jerujimu. Kata-katanya cakep banget. Tapi ini nih, ada lagi nih kata, kok ada yang berdebat juga? Hah? Siapa sih itu? Om Deddy juga. Ada Marsha Timothy sama Saskia Meka. Tentang pengasuhan anak. Kita ada VT-nya kali. Masa sih? Sebentar. Wah ini maksudnya dua-duanya baik nih sebetulnya.
Ini maksudnya sebetulnya baik. Menurut Saskia Meka bahwa anak itu harus di itu. Terus Harus kalau dikontrol. Kalau menurut Om Deddy sama Marsa Timothy kata dibebas. Mau ikut campur? Mau ikut campur? Ayo. Teteh. Sebentar. Kita lagi ngomongin dunia maya. Kenapa tiba-tiba jadi dunia nyata? Kita agak gampang kalau denger diomongin langsung. Aduh, Mas, ampun Mas. Saya di depan polisi, di depan orang tua saya minta maaf. Ini dia, Mas. Iya, gue nonton. Tepuk tangan untuk Saskia Meka. Duduk silakan. Mumpung ada mereka di sini, langsung aja kita masuk ke Ada ngobrol. Iya. Langsung loh, Iya. baru diomongin. Sebelum kita ngobrolin tentang perdebatan, kita nggak ngomongin tweet war ya, walaupun seperti perang di Twitter. Ya istilahnya tweet war sih. Oke. Kita tadi ngebahas tentang ini Om Deddy. Ayu sama Ruben berhasil menangkap seorang perempuan yang menjual itu. Oh, perempuan. Perempuan masih muda, 19 tahun. 19 tahun. Sebenarnya nggak pakai jilbab terus pakai jilbab, sebel dah. Satu. Yang kedua gue lihat ini di Instagramnya Om Deddy. Tetangga juga tuh di bawah. Orang Bandung ya? Tarian langsung tuh. Di bawah 24 jam. Iya dia ngomong begini. Gini makanya banyak yang nanya kenapa sih saya melakukan itu gitu. Pertama saya klarifikasi dulu ya. Kan itu ada yang bilang bahwa itu anak kecil. Oh bukan anak kecil, lulus SMK kok anak kecil. Iya. SMK 11 kalau nggak salah. Iya bukan anak kecil. Kedua dibilang bahwa kenapa yang lain nggak diurusin gitu kan. Siapa yang ngomong gitu? Banyak lah ada. gitu Komen, kan. komen biasa Komen. lah. Nah, saya bilang dia nantangin polisi, ini anak nantangin polisi. Yang kata dia ya ketangkep tangkep aja. Iya. Terus saya panggil aja ke acaranya Om Deddy katanya. Ketemu Dan dia sama orang-orang TV katanya. Betul. Udah Dan dia mengatakan bahwa semua termasuk kita semua yang ada di TV itu adalah orang-orang kapitalis. Bagaimana caranya anak kecil mengatakan kapitalis? Bukan anak kecil dong. Dan bukan anak kecil. Iya. Sore kejadian, siang jam 12 siang dia tweet, I feel safe. Jam 2 gue ciduk. Beneran. 12 tuh ya. Jadi kepolisian kita juga sudah canggih ya. Saya ciduk, saya bawa ke polisi. Yang nyiduk Om Deddy. Dia sendiri, Iya. yang nyiduk. Udah kayak nyiduk. Terus dia. Tapi saya bawa ke polisi loh. Ya. Sampai dia minta maaf gitu yang saya minta maaf. Nulis ya. Ngomong gitu juga. Ya tapi kalau itu karena memang, nah ini dia masalahnya kesian nih ya buat adik-adik gitu ya. Ternyata ayahnya tuh tukang jahit. Dia itu. Ya jadi bukan keluarga mampu. Maksudnya kenapa sih harus membuat masalah seperti itu gitu loh ya. Dan apalagi yang Ayu, yang masalah Ayu, yang masalah Ruben. Saya baca ini kan saya tahu kok orang anak itu yang Ini yang Om Deddy. Ya. Ariel sebut Deddy Kobuzer artis miskin. Begini akibatnya. Mungkin maksudnya miskin rambut kali ya. Terus Om Deddy. Tapi saya tahu yang masalah Ayu. Bahkan anak itu yang ditangkap itu ngomong kan, masih bagus saya masih bagus saya nggak bunuh apa-apa gitu dia bilang. betul ngomong anak Iya. Itu sih orang jahat banget. Iya benar. Kalau si Ariel ini tuh kalau dari bahasanya sih sebetulnya bukan orang bodoh ya, maksudnya Bukan. Inggrisnya juga bagus. Inggrisnya bagus, orang pintar, cuman iseng. Kenapa? Karena sekarang semua orang bisa mengatakan apa saja, bisa ngomong apa aja di sosial media. Jempolnya tek bebas. Ditutup dengan avatar gitu. Orang nggak kenal siapa. Kan? Tapi Selesai. pengalaman kayak gini buatku penting banget buat kita sebagai public figure juga ngasih pelajaran buat orang-orang yang iseng di media Benar, sosial. Salah betul. satunya juga aku sekitar 2 tahun yang lalu aku nangkep orang yang palsu di Facebook, dia mengaku sebagai Mas Hanung. Oh iya, Iya kan? yang sampai Orangnya- casting segala Iya, macem. Aku masukin orangnya ke penjara, orangnya sempat di penjara beberapa bulan. Jadi untuk ngasih tahu efek ke jerah ya. ngasih ke masyarakat bahwa kita ada bareskrim cybercrime yang Betul. sekarang mereka bisa bekerja dengan sangat luar biasa Betul, sih. Akhirnya betul. orang itu ketangkep sendiri juga sama aku gitu. Jadi penting sih. Jadi media sosial nggak bisa sembarangan. Ini ngasih pelajaran buat Betul, orang. bukan berarti bisa ngoceh terus nggak kelihatan mukanya. Kita bisa nemuin loh orang gitu ya. Bisa kita temuin. Wow, dan ini jadi pelajaran. Mudah-mudahan bisa, walaupun bebas berpendapat, tapi Iya. tetap ada tata keramanya, Harus ada aturannya. disaring dulu. Iya. Tapi itu terjadi Katanya. penurunan martabat di sosial media. Contohnya begini, ini yang selalu saya katakan. Zaman kita dulu ya, berani nggak ngomong, Soeharto, berani nggak? Ya, mengkritik pemerintah nggak berani dulu. Nggak berani kan? Pasti Bapak Presiden Soeharto. Iya, atau Kenapa Bapak Soeharto. Atau Bapak Soeharto. Kenapa sekarang orang ngomong, Ahok, Jokowi? Iya. Kenapa Anak berani? bocah padahal. Ya, Iya. kenapa berani?
Iya. Penurunan secara akhlak sudah turun. dan ini menjadi PR kita semua ya. Ada lagi yang ini loh, yang berantem soal pengurusan anak. Yang ini soalnya katanya ngomongnya harus dibebasin. Yang Yang satu ini harus penuh harusnya- dan kontrol. Ih, itu ya gimana ya itu Itu ya? kadang-kadang Siapa ya? orang berdiskusi, tapi orang lain tuh nganggepnya itu kita berantem gitu. Padahal ada, kadang-kadang ada. beda pendapat itu nggak Ada ya? selalu berantem loh. Gitu. Inisialnya tuh Saskia Meka sama Deddy Kobuzer, inisialnya bener. Itu oke. Kadang-kadang orang kita tuh menganggap diskusi itu sebagai orang berantem, Nah, tapi itu. kadang-kadang kita diskusi. Aku juga pernah ya dibilang tweet war sama salah satu Nih. orang. Ini yang ini ya. Nah, kita lihat dulu ya, maaf ya Saskia ya. Oh, iya. Marsha Timothy kan ngeposting, sebetulnya yang bukan bermasalah sih, berdebat Ngasih antara pendapat, Marsha pemikiran dengan pertama Marsha, ya. Saskia. Kata Marsha gini, kenapa ya banyak orang tua maksain anak suka matematika? Boleh kan kalau anak suka hal yang lain, apalagi kalau bisa sampai berprestasi bidang itu. Betul. Eca tuh temen gue juga, setuju banget. Anak harus bisa milih bidang yang mereka suka, jangan dipaksa. Ortu cukup membimbing saya saja supaya bisa jadi yang terbaik. Nah, ini Saskia dari- Meka ikut berkomentar. Tapi ntar gimana kalau mereka suka cuma stuck sama bidang yang mereka suka aja, masih aman. Dedi ikutan. Setuju dengan Marsha Timothy dan Elsa Mayori. Menurut gue jangan paksa anak harus pintar di semua bidang. Ke Saskia. Mungkin karena profile picture-nya begitu, jadi kita nggak ngerasa diajak berantem kali ya. Kayak hulek ya. Nah, Iya, ini kayak dia makanya. ngotot gitu. Ini dia makanya yang ngebuat bahan ini nggak bener gitu. Lihat dong baca baik-baik. Saskia mengatakan, tapi entar kalau. Ya. Itu kan sebuah pertanyaan. Tapi entar kalau begini gimana? Jadi Itu sebetulnya sebuah nggak pertanyaan. perang. Itu sebuah pertanyaan. Yang bilang perang siapa? Pertanyaan Jadi nggak ada. dijawab. Ya udah pulang aja kalau gitu ngapain sih di sini? Bener ya, kita ngebahas- balik ya. Saya mah dibayar nggak satu sopan. Satu episode. episode ya, tapi setengah jam. Duduk. Perang dong mas. Biar seru mas. Lu nyuruh gue duduk tadi. Duduk. Enggak kan lu dorong gue duduk gimana? Duduk mas. Kuat loh. Dia pondasinya kuat. Yang namanya laki harus kuat ngedorong laki nyuruh Coba. duduk. Masa duduk mas. Beda, semua laki-laki itu beda. Coba tiup aku mas. Hah? Tiup. Enggak. Tiup doang Tapi mas. saya tiup bukan dorong maju lagi. Itu sedot mas, bukan tiup. Tapi itu perdebatan memang gini, semua untuk anak pasti setuju Pasti. dong. Tapi memang dengan konsep sendiri-sendiri ketika dikemukakan di pendapat umum, ya beda-beda juga. Di keluarga kita aja beda-beda, kadang-kadang mertua sama menantu cara yang didiknya Suaranya beda. sama istri juga kadang beda pemikiran. Ya gitu. Makanya saya cerai. Nah, karena emang salah beda. satunya itu. Apa? Salah satunya Biasanya itu. nyambut dia doang aja gitu. Minta dipancing ya pembahasannya. Dia masih suka mancing ya. Emang Saskia Meka ngedidik anaknya kayak gimana sih? Apakah penuh dengan aturan atau dengan kebebasan seperti Mas Dedi? Aku masih ingat banget bagaimana cara orang tuaku mendidik, mana yang aku suka dan yang aku nggak suka. Jadi aku menerapkan apa yang buat aku nyaman ke anak-anakku, terus menyatukan juga dengan polanya Mas Hanung gitu. Tapi tetap dalam rumah harus ada good cop sama bad cop. Jadi Mas Hanung tuh yang biasanya suka lebih strict, lebih ini dengan semua aturan, aku lebih Bad cop-nya adalah itu, Mas Mas Hanung. Iya. Itu tapi aturan kesepakatan antara suami dan istri ya. Iya, Kalau ada betul. suami istri, kalian ada yang suaminya doang, ada istrinya. Terus Mas Dedi? Jangan ngomong gitu juga dong. Oh ini sama juga. Thank you loh. Tapi kan kita bisa ya mas ya Oh. sendiri juga. Nih, Saskia Dia Meka pertanyakan cara Marsha Timothy mendidik Masa anak. sih sampai jadi Sampai berita jadi gitu banget? berita loh. Lain. Biasa ya, kita Gila harus ya. sering-sering Ini kalau gitu. sebenarnya ada apa sih? Masa sih? Tadi sebetulnya Marsha tuh kita undang. Terus? Oh ada Meka, nggak jadi deh gitu. Jangan suka kayak gitu ntar orangnya nonton. Udah telepon Caca loh. Dan rempong tangga. Dia mah demen emang hobinya, kalau orang kan hobinya masak, kalau dia hobinya ngajakin orang ribut. Tapi yang Tapi gua bener nggak? aneh ya, Yes. gue tuh berapa bulan yang lalu, gue tuh pernah tweet war beneran. Sama? Sama Irfan Hakim, serius. Gue kata-katain, gue apain, tapi nggak masuk berita. Mungkin kurang terkenal. Nah itu dia. Tapi ada yang deket Pernah sama Om Deddy? deket sama cewek dikit langsung jadi heboh. Serius? Kembali ke masalah itu Oke, anak dulu deh. itu sama Marsha Kalau Saskia Timothy. Meka dengan prinsip bad cup and good cup. Tapi terus terang aku salah satu tipe orang yang aku terus terang orang yang nggak betah duduk di sekolah di kelas apa namanya sekolah formal tuh nggak tahu kenapa aku bosen gitu loh. Jadi Mas Hanung tuh selalu marah sama aku karena aku tuh nggak terlalu strict soal sekolahan sama anak. Jadi anakku yang kayak dia aku malas sekolah, oke nggak usah sekolah. Sedangkan Mas Hanung nggak bisa, anak kita harus sekolah. Jadi emang suka perbedaan di situ sih. Jadi
apa ya, aku pengen anakku ketika SD atau SMP mereka ada pemikiran, dia aku mau sekolah musik aja deh. Aku tuh pengen buru-buru mengarahkan anakku Jadi ke sekolah dia itu. bisa Cuman nentuin pemikiranku sendiri bener, ya. gimana Bagus. kalau aku langsung masukin dia sekolah musik dari sedini mungkin kan ada kewajiban sekolah 9 tahun gitu. Om Deddy gimana setuju? Bagus ini. Ya udah, Saskia ganti aja suaminya sama Om Deddy. Ya, isi. Ganti-ganti. Hati-hati. Kalau udah satu pemikiran. Nggak, Dasar. tapi kalau kayak gitu gimana dengan kewajiban 9 tahun sekolah itu gitu? Tapi apapun tetap harus ada dasarnya. Untuk menjadi seorang pemusik yang bagus, seorang aktor yang Harus bagus, seorang diawali. bisnismen yang bagus pun dasarnya harus kuat. bagus. Tidak kuat ya gitu. Fondasinya kayak ini kan. Tapi kan ada hal yang sebenarnya tidak penting dipelajari. Contoh, Contohnya gini, ini maaf ya, saya Contohnya? tidak mengatakan. menurut pendapat Om Menurut Deddy. pendapat Menurut, saya iya. pribadi, tanpa mengajari, tanpa apa. Contohnya gini, saya belajar peta buta zaman dulu. Tetap aja sampai sekarang gue buta tahu juga kagak. Kenapa? Karena saya akhirnya tidak bekerja sebagai seorang arkeolog. Tapi ketika kita datang ke satu negara, kok kita tahu itu arah-arah segala macam. tidak bisa Begitu buta. datang ke satu negara sekarang udah ada GPS. Iya juga sih ya. Oh, Makanya lu jangan ngelawan kalau ngomong Tapi sama GPS dia. juga gue gak bisa kadang-kadang gini, ini ngadepnya kemana ya gitu. ya itu malunya aja yang nggak bisa. Lu aja yang PA. Ngerti gue nya ya? Tapi intinya gini, intinya sekarang anak ini kalau sekolah sekolah biasa ya, Yes. anak ini tuh dicekokin dengan semua mata pelajaran yang sulit buat mereka tangkap, yang mungkin nantinya nggak akan mereka gunakan juga gitu, Sebetulnya. sebenarnya. Benar. Tapi Kayak minimal kagak ada mungkin guna gitu ya. maksudnya untuk biar mengenal sedikit-sedikit tentang Enggak sih, kimia. makanya sekarang di gitu. Indonesia kan udah banyak sekali kan sekolah dengan sistem base pendidikan yang berbeda, kayak ada Montessori, ada IB, ada apa. Sekarang tinggal kita sebagai orang tua nggak bisa sembarang cari sekolah dekat rumah lah, yang murah lah, yang apa. Tapi Iya. kita benar-benar harus memilih, kita datang ke sekolah dan survei. Kayak aku masukin anak aku TK, aku survei ke 8 sekolah. Aku ikutin trial di 8 sekolah. Aku pelajari mana yang terbaik buat Bukan dia. lebay sih ya, tapi emang Bukan cari lebay, yang karena terbaik. pengen yang Baik. paling pas dan paling serak buat aku. Oke, mudah-mudahan ini ngomong-ngomong ini akan beberapa menit ke depan. Sampai jam berapa sih kita? Lebih seru. Sampai Pastinya ya? lama lah. Ya. Pengen banget buru-buru selesai Banyak sih lo. ilmunya pokoknya di sini, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Balik lagi. Saling membenci, awalnya kita saling memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggenya merah. Baju hijau jangan diadu, kalau diganggu yang punya marah. Ya, masih bersama dengan Saskia Diameka dan juga dia. dari Kobuca, dan kita ngebahas tentang parenting. anak, Pola ya. asuh anak ya. Cara Dan mendidik anak seperti apa? banyak emang pendapat mengenai hal ini. Kadang-kadang suka jadi berantem juga. Benar. Siapa lagi nih? Aki. Aki. Waalaikumsalam. Aki kok nongolnya dari kamar? Iya, gua kebetulan tadi habis tidurin si Ebi. Oh, Kan tadi malam datang. Aki. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Ini siang. kenalin ada tamu kita hari Oh, ini iya, dari iya, iya, iya. Kobuzer sama Halo. Saskia Diameka. Kenapa? Kenceng banget. Oh iya bener-bener. Kenceng banget. Nah, yang ini siapa namanya? Halo, apa kabar? Pakai tongkat. Kenapa Kan pas sama aki-aki. aki-aki Iya. gempor? Ya Pas kan sama kalau gitu ngeliat seger. dia semangat. Jangan Ini ngomong-ngomong duduk, rame duduk. banget di sini ada apa? Gue Ngomong- boleh duduk nggak? Boleh, boleh. Boleh. Sini Aki duduk. Aduh, Aduh, gede banget lagi. Udah aki-aki masih aja gede. nidurin si Ebi. Semalam Aki datang jam 11 ya kalau nggak salah ya. Bener. Jam 11, langsung tidur aja Si situ. Ebi lagi doa. Terus dia ngasih ayam hitam, Aki datang. Hah? Kok ayam hitam sih emang buat apa? Udah gak usah dibahas. Aki, Ebi bangunin deh. Bangunin Ebi. Kasih tahu Kenapa dong. dibangunin lagi? Ini kesian, ada tamu. udah. Mungkin pengen lihat Ngomongin kali, tentang Ebi. ini, kok Aki ngurusin anaknya dulu kayak gimana? Nih, kebetulan nih. Kalau ngomongin soal anak, kalau menurut Aki emang benar kata Lupan. Banyak banget cara buat ngurusin anak. Dan semuanya pengen yang terbaik buat anak. Tar dulu, Aki tahu dari mana saya ngomong gitu? Tadi Aki kan dengar di belakang. Oh. Berarti tukang kuping.
sambil nidurin Ebi. Terus Ki, Nah. gimana Aki kalau ngedidik anak lu? Kalau menurut Aki, didiklah anak yang baik. Intinya yang paling penting jangan sampai anaknya jadi kayak Ebi. Oke, Kok nyalain Ebi? Ebi kan baik-baik aja, pinter lagi. Tapi kan dia pecicilan kemana-mana. Emang salah pecicilan juga Kan bagus. aktif, yang penting kan baik, anaknya sopan. Ngapain lu minta saran gue kalau emang lu marah-marahin gue? Ya udah Udah. maafin, salah kita berdua. Mendingan kita ngobrol aja sama ini ya. Gue di sini. Sini aja Sini nggak lah, apa-apa. Emangnya lu mau kemana? Lu lagi. Maaf Ki, maaf. Maaf ya Ki. Cerita lagi Bentar ya, deh, Ki. ini kadang orang menganggap bahwa pendidikan anak sama dengan sekolah. Padahal sekolah yang paling penting itu ada di rumah ya bersama dengan orang Orang tuanya, dasarnya. Ngomongin soal sekolah, tadi kan Saskia katanya sampai berapa sekolah? 8 sekolah buat Trial semuanya. iya buat playgroup. Oh gitu, playgroup playgroup doang. Untuk umur 1,5 tahun karena justru kan itu Itu- masa golden age. itu ibu yang Masa yang baik. paling penting. Bener-bener. 0 sampai 5 tahun tuh masa pembentukan karakter. Nah, justru itu harus sekolah seterbaik mungkin yang aku pilihin. Iya. Itu benar, itu sek- benar. Walaupun sebetulnya nggak semua pendidikan itu diterima di sekolah, bisa juga di rumah bersama dengan orang tua, bisa juga ya. Iya, tapi kan 6 jamnya dia waktunya habis di sekolah. Sorry, nggak 6 jam, 5 jam waktunya habis di sekolah. Jadi juga penting dia melihat bagaimana teman-temannya, gurunya mendidik itu Iya, penting iya, banget. Iya, takutnya kan kalau di rumah beda, sekolah beda. Gimana itu? Ya, itu tapi bener loh, bener. Maksudnya gini, jangan cuman oke nih sekolahnya dekat rumah, gue masukin ke sana karena murah atau karena apa. Padahal ibunya kalau beli baju di mall, milih-milih udah 10 toko. Iya nggak? Iya. Buat anak tapi asal misalnya, padahal waktunya bertahun-tahun ke depan. Om Deddy bisa ngomong gitu. Aska gimana Aska? Om Deddy kan bisa ngomong gitu, tanya Mama dulu yang dong. mana? Oh iya, kayaknya pengalaman. Mama yang mana? Kamu, Iya, kamu maksudnya Oke. kamu. Itu ibu yang baik begitu ya Om Deddy? Berarti Emang ada yang ibu yang nggak baik Ada di yang nggak baik. pengalaman Om Deddy? maksudnya Oh banyak. Banyak maksudnya. Banyak yang masuk pos kota itu. Oh iya. Om Deddy ada pengalaman nggak Mas tentang pemilihan sekolah? Pemilihan sekolah, nah ini ada yang lucu nih. Inilah di saat saya tahu bahwa anak ini sebenarnya lebih pintar kadang-kadang dibandingkan kita. Jadi Aska itu ketika masuk SD dia ditolak sampai 6 sekolah. Hah? Sepintar Ditolak 6 sekolah. Ini true story. Ditolak 6 sekolah. Jadi ibunya bawa ke sekolah, pulang, pokoknya tidak diterima gitu. dengan alasan? Dengan alasan bahwa Aska tidak bisa bicara bahasa Inggris. Heh, ditolak gara-gara gak bisa bahasa Inggris? Iya, karena- Kayak ini di Indonesia juga. Nah, karena sekolahnya internasional harus menggunakan Inggris, Askanya nggak bisa Inggris katanya. Saya nggak percaya gitu karena di rumah dia mostly bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya karena udah Kan telat. ada wawancara juga ya? Nah, ada wawancara karena udah telat. Akhirnya saya bawa ke salah satu sekolah gitu. Ini udah pilihan terakhir gitu lah. Udahlah kita kesini gitu. Ini sekolah saya bawa. Nah, ketemulah kepala sekolahnya langsung. Yang datang Om Dedinya. Saya yang datang. Lebih terkenal daripada istrinya. Kayaknya Terus, begitu ya. lebih takut juga Saya ya. datang ke kepala sekolahnya, saya bilang, ini udah telat, jadi I go to you directly gitu ya. Anak saya nggak diterima di sekolah, jadi sekarang saya mau nggak mau saya harus masukin ke sekolah kamu gitu intinya. Dia nanya, kenapa nggak diterima? Karena dia nggak mau ngomong Inggris, nggak bisa ngomong Inggris. Nah itu diwawancara sama kepala sekolahnya. Sekolahnya bule. Langsung tuh Bule ya, orang bule. Inggris. Nah, begitu diwawancara sama kepala sekolahnya, Aska ngejawab, semuanya pakai bahasa Inggris. Lancar. Kok di sekolah-sekolah sebelumnya? Sekolah sebelumnya diwawancara juga? Saya bete kan, mana sekolah yang ini tuh mahal banget gitu kan. Udah nih pulang, langsung diterima. Diterima, pulang saya kan nggak pernah ngomong berdua, waktu itu ibunya yang urus kan. Saya dudukin Askanya, Aska, kenapa 6 sekolah kemarin kamu dibilang nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Tahu nggak Giliran anak yang gua paling jawab apa? mahal dia lancar Inggrisnya. Tahu nggak anak gue jawab apa? Kenapa katanya? Because yang wawancara Aska di 6 sekolah itu orang Indonesia. Oh, jadi kalau mau Yang Indonesia, dia mau yakin yang orang bahasa Indonesia tersebut pasti bisa bahasa Indonesia Bisa juga. bahasa Indonesia. Jadi kenapa Aska harus pakai bahasa Inggris kalau dia orang Indonesia? I answer it with Indonesian. Terus ditanya, Aska nggak mau ngomong bahasa Inggris? No. Tadi, ya karena tadi bule, jadi Aska nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Pinter banget. Pinter banget. Emang udah smart anaknya dia. Itu kan, nah itu, jadi kan artinya adalah bahwa kita kadang-kadang harus ngerti dulu nih masalahnya apa, ininya apa gitu. Iya, Karena dia karena- punya reason ternyata. Kadang-kadang kita underestimate ke anak kita ya, padahal anak kita tuh mempunyai pikiran yang lainnya Pikiran juga. yang lain. Iya, iya, Terus iya. juga katanya nih Aska kan sering bikin video-video tuh. Terus udah banyak yang subscribe juga katanya Iya, tuh. iya. Gimana tuh? YouTuber termuda Iya. kayaknya dia sekarang. Ya kalau videonya Aska memang yang kemarin ada hero konten, kita nyebutnya hero konten sampai 1 juta lebih yang nonton. Terus kalau sekarang bikin video ya minimal 50-100 ribu yang nonton gitu. Dan Wow, itu ini dia nih. Aska Corbuzier.
Tuh sama calon mamanya Aska tuh yang rambut pendek itu tuh. Subscribernya udah 36.932, banyak banget. Terus dia bikin juga Instagram, dia ternyata bikin Instagram juga. Sekarang udah hampir 400.000. Oke. Nah, inilah yang menarik. Ini yang menarik. Jadi Aska tuh punya konsep gini. Saya bikin video, saya bikin Instagram, tapi saya tidak mau baca komen. Iya, itu penting itu. Dia gitu. Kadang komennya itu ya. Kadang-kadang merusak suasana hati dan kadang-kadang Banget, kepancing dan banget, sebel lain-lain. banget. Kita aja yang gede kadang-kadang baca komen, aduh gitu gede kan. ya. Hanya blok-blokin Itu aja udah dah. cerdas sih. Tapi beberapa Lo kalau kali Aska ngeblok berarti sempat baca dong sempat. Aska sempet Tapi balas jadi juga baca ya. tuh. bales, tapi si Aska beberapa kali terus dimarahin sama Dedi kalau nggak salah. Iya ya. benar, benar. Karena ada yang dia balas, dia marah gitu, terus saya marahin, saya bilang kamu nggak boleh kayak begini gitu. Karena ngapain harus ngeributin mereka yang terkenal nanti. Udah kalau mau ribut papa aja nyamperin nanti gitu. Langsung bapaknya yang turun tangan loh ya, Iya, baik-baik. kalau begitu. Diciduk lagi. Untung bapaknya juga hulek. Lah gue bapaknya kayak gini. Enggak dong, harus tetep maco dong. Tenang. Gile lo bro. Gue Nih, ucapan gue tonjok lebih nih tajam tuh. dari pisau manapun. Tapi mengenai ini nih pengurusan anak kadang-kadang tidak lepas juga dari hukuman dan juga pujian, punishment dan juga reward. Ya. Suka melakukan itu juga nggak? Nah itu aku tipe ibu yang jarang banget kasih hukuman karena emang terus terang alhamdulillah aku punya anak Good kan cup soalnya ya. ada si Sibil sekarang umurnya udah 5 tahun gitu. Karena aku orangnya nggak pernah marah dari dia kecil gitu kadang-kadang jadi kalau dia melakukan udah salah aku nggak suka aku cuma bilang Sibil aku nggak suka, aku cuma diem aja ngeliatin dia udah paham dia salah dan dia akan nggak ngelakuin seperti itu gitu. Jadi Dia tahu si ya. Sibil alhamdulillah sangat kooperatif banget sih. Jadi aku belum pernah sih sampai sekarang ngasih hukuman belum pernah. Kadang-kadang kalau keseringan juga jadinya hukuman sekeras apapun jadi lembek di mata anak ya. Aku belum bisa share karena aku belum pernah mengalami itu sih. Dia belum pernah oke, ngasih oke. hukuman, ah. Oke. And kita ada sebuah rangkuman tentang kesalahan kita sebagai orang tua mendidik anak gitu. Apa saja kita lihat dulu ya. Ini Ki dia. siapin air lagi. Ayo. Jangan membandingkan anak Anda dengan orang lain. Setuju nggak? Gini, saya bisa mengatakan bahwa pola mendidik anak yang baik itu adalah jazz. Jazz. Yes. Jadi What dalam do you mean, pengertian jazz adalah bahwa tidak ada baku dalam mendidik anak. Jadi tidak bisa dikatakan anak tidak boleh begini. Orang tua harus begini. Itu semua salah. Kayak begini, jangan membandingkan anak Anda dengan orang lain. Salah. Karena kenapa? Karena bisa saja membuat perbandingan membuat anak tersebut lebih baik. Contohnya begini, dia suka main bola contohnya. Ya kita bisa bilang, lihat gimana Cristiano Ronaldo latihannya dulu. Kamu bisa nggak latihan kayak gitu? Ayo, harus bisa. Itu udah bandingin kan? Jadi lihat dulu cara bicaranya gimana, ngejazznya gimana. Dan juga lihat tipe anaknya Tipe seperti apa. Karena anaknya. anak-anak itu istimewa dan spesial masing-masing anak. Betul. Kalau kita bilangnya, tuh temen kamu ulangan 8, kamu 6, kamu bodoh, itu salah. Salah, benar. Tapi kan tetap membandingkan anak boleh. Kasih Asal, motivasi. nah, Ya. asal Cara memotivasi, bicaranya juga. bukan menghina anak tersebut. Karena event itu anak kembar, saya kan punya anak kembar. Heeh. Tetap berbeda, tetap mereka juga spesial. Ya tapi kan ini masalah kita kan, bukan masalah. Iya kan saya berbagi juga. Sabar Pak ya. Irfan, Oke, biar. Dia pengen cerita. sabar. Dia pengen cerita soal anaknya dia Pak. Kan gini, saya berbicara sebagai orang tua yang anaknya cukup banyak 4. Bapak kan cuma 1 bisa ngomong doang, Bapak cuma 1 nggak ada pembandingan. Kalau saya itu anaknya itu ada yang perempuan 1, ada yang laki-laki 1, ada yang kembar lagi. Jadi ada Iya perbandingan. tapi kan ini kan bicara sebuah Betul. masa siap. Kalau Bapak kan baru 1, istri juga nggak ada ya. Oke, kalau Saskia. Setuju sih setuju ya Mas nggak? Dedi karena bukan membandingkan jadi biar anakku juga punya jiwa kompetitif sih karena kan sampai kita dewasa, sampai kita bekerja, sampai kita sekarang itu penting banget jiwa kompetitif. Jadi nggak jiwa yang kayak udahlah aku nggak bisa ini jadi gampang nyerah atau underestimate sama dirinya ngerasa nggak bisa itu penting. Tapi di sini yang dimaksudkan membandingkan itu ya emang kita nggak bisa ngelihat kayak misalnya perkembangan anak.
si Sibil waktu 2 tahun udah ngomongnya lancar. Adiknya si Kala waktu 2 tahun belum begitu lancar. Tapi ketika aku browsing, aku apa, oh itu ternyata nggak masalah perkembangannya apa. Jadi membandingkan dalam hal-hal yang supaya dia lebih termotivasi, itu nggak masalah. Tergantung pendekatannya. Jangan banget. lihat tuh tetangga kita tuh udah bisa lari kamu. Itu mah Irfan Hakim. Ih, emak mulut gua. Oke, selanjutnya. Berarti ini nggak setuju ya? Ya, tergantung pendekatan. Iya. Jangan mudah berkata jangan pada balita. Karena usia balita terutama periode umur 2 sampai 5 atau 6 tahun adalah masa eksplorasi. Setujukah? Ini yang dimaksud jangan mungkin aku sempat nonton, aku ikut seminar, aku juga banyak baca buku. Maksudnya jangan tuh misalnya jangan ini gitu. Kadang-kadang yang kerekam duluan itu adalah bahasa jangan ya gitu. Ya. Tapi bukan berarti jangan nggak boleh ngelarang anak sama sekali sih. Contoh-contoh kayu. Yuk coba ya gue ngomong ya. Jangan bayangin Monas. Yang di otak lu apa? Ya bayangin Monas lah. Seperti itu ya. Kayak gitu ya. Jangan nakal. Jadi yang tadinya nggak nakal jadi bisa Ganti nakal. bahasa dengan yang lebih baik sih gitu. Bagus gak kata-kata gue tadi? Bagus gak? Saya nggak bayangin Monas. Gak, dia gini. Nah ini Pinter juga ada nih Irfan. alternatif kata jangan. Oke, jadi kalau kata jangan itu nggak boleh, alternatif Iya. tanpa kata jangan. Misal, jangan berebut, ganti dengan mainnya gantian ya. Ya. Lu yang itunya. Oke. Terus misal kok kita jangan berteriak. Ibu dapat mendengarmu sayang, coba kecilkan suaramu. Itu nggak gampang loh, tapi coba dalam kondisi kepepet Biasakan anak kita udah ya. deket tangga mau jatuh ke bawah. Jangan maju lagi pasti kan otomatis kita tergantung ngomong gitu. situasi. Iya, Kadang-kadang bener kita banget. harus keras, kadang-kadang kita pendekatan. Harus lembut. Apa? Gitu. Misal kayak jangan lambat, ayo bergegas nanti adik terlambat. Tapi kalau misal mau jatuh ke Saya sumur, nggak setuju loh ini. setuju gimana sih? Enggak, ini kayak orang bikin novel. Susah karena kan pas mau spontan agak susah. Mas, Kenyataannya ini tuh nggak sama begini. sama seperti yang tadi, jangan membandingkan. Tapi ini dengan kata-kata bahasa yang tadi Mas Dedi Iya, bagus. Aska lagi jalan ke dapur mau ngangkat penggorengan. Oh ya itu mah iyalah. Aska jangan, ya. stop. No. Gitu. Iya, Masuk Aska daripada mengangkat penggoreng. Keburu lebih anak baik yang ngangkat kamu penggoreng. melangkah. Oke lah. Kita kayaknya semakin seru kalau berbicara dengan Bapak yang satu ini. Setelah ini kita akan mengorek-ngorek kejujurannya dia. Aduh, air kejujuran lagi. Ada Kenapa air ada sih di kejujuran. episode ini? Harus ada pokoknya buat Deddy Dengan Kobuzer. siapa saya akan mengajak ngobrol dengan air kejujuran tersebut? Apakah Om Deddy atau Saskia Diameka? Ah, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki para sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpi menjadi seorang raja. Coba kau sebelum kau nilai siapa diriku. Kita balik lagi di ada-ada aja. Apa aja ada. Seperti biasa kalau sudah ada meja dan kursi seperti ini, saya memegang sebuah cangkir. Cangkir ini cangkir biasa. Ayu bawa air Airnya yang luar binasa. biasa. Luar biasa. Ayo, Ini anaknya disiram sini apa siram sini, sini Pak? dong. Sorry. Jangan, sorry, hati-hati. Ayo, ayo. Biasa aja, A. Ayo, Oh, oke. Inilah silakan dia. dibacain dulu. Air kejujuran. Oke, Pak. Minum, Pak. Silakan Bye-bye ya, minum. Pak. Diminum, Pak. Sekalian gelasnya digigit kalau perlu. Dedi mah nggak ngaruh ya. Boleh nambah nggak? Ini haus. Udah Oke. habis, Pak.
Ini adalah air kejujuran. Jadi setiap tetes demi tetes yang masuk ke tubuh bintang tamu kita. Masih ada. Jujur dia Masih haus. ada. Mau lagi Pak? Oke. Banyak amat ya. Iya, iya. Oh mau sulap, padahal ngomongnya udah nggak mau sulap lagi. Oke, setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh bintang tamu kita kali ini adalah Deddy Corbuzier akan menghasilkan sebuah kejujuran. 3, 2, 1. Oke. Kok bisa? Aku bisa turun begitu? Turun Lucu ya? begitu lagi. Bagus, bagus. Saya merasa jadi lebih tinggi loh. Om, tinggi lagi dong, Om. Gak bisa. Ayo mulai. Tinggi lagi dong. Gimana caranya? Bukan apa-apa. Saya malu. Gak bisa tuh. Oke. Jujur, ngelihat set seperti ini mengingatkan kepada sebuah acara talk show yang lain. Jujur, Jujur. Jujur. Mengingat dua orang begini. dua orang seperti Ya ini. talk show saya sih. Saya udah ngomong gitu. Iya. Oke, Mas Deddy. Iya cara dia kan. Beberapa tahun yang lalu saya ngeliat ada artis inisialnya Christina. Christina Dangdut. Oh, Christina Dangdut. Iya, take massal di pet. Di situ pro kontra. Aduh ngapain sih nge-tag massal, ini ganggu, nggak apa-apa, ini kan media sosial, bla 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 bla. Di situ Mas Deddy ikutan juga, ada Rina Nose juga di situ tentang pendeskripsian apa arti media sosial. Satu. Tadi Saskia Diameka dengan Marsha Timothy lagi ngomongin emak-emak nih, ada emak-emak lagi ngomongin tentang anak. Di situ Mas Deddy ikutan. Mas Deddy itu orangnya suka ikut campur ya? Enggak sih. Saya bukan suka ikut campur, cuman kalau nggak bener gue sikat gitu. Apa urusannya? Hidup-hidup gue, lu coba nge-tweet nggak bener gue sikat. Tapi kan kalau nggak ada hubungannya sama kita ngapain ikutan? Orang gue di-tag, Pas di situ. kan gue Nah di-tag. kalau yang di situ yang Ersa Mayori, mak-mak. Saskia Diameka, mak-mak. Ada Marsha Timothy, mak-mak. Ngapain ikutan bapak-bapak? Orang gue temen arisan. Emang ya? Iya, Emang ya? iya. Berempatnya temen arisan. Badan gede, masa arisan? Emang arisan? Arisan. Beneran? Beneran, itu juga arisan berondong. Pasti gue yang jadi. Siapa aja, beneran arisan? Beneran. Jujur dong. Jujur, tanya orangnya ada di situ tuh. Meka, emang arisan sama Deddy? Orang temen arisan. Emang arisan sama Deddy Corbuzier? Jangan gue berempat. Eca, Meka, Marsha, Marsha. sama Deddy. Tanya tuh. Tuh. Arisan. Iya. Terus lu. Yeay, mau ikut, mau ikut. Kita mah arisan selektif. Berempat doang. Lu mah nggak masuk lah. Tapi emang suka ikut campur urusan orang? Apa? Suka ikut campur urusan orang? Tergantung orangnya. Tergantung dari... Tergantung dari tampang, berat badan, besar. Aku termasuk nggak? Oke. Jadi ketika ingin ada sesuatu yang nggak benar, pengen benerin, siapapun itu ikutan. Siapa, ya nggak siapapun itulah. Apa bedanya Mas Deddy sama Farhad Abbas kok gitu? Beda lah. Bedanya? Gede gua, badan ganteng gua. Jangan fisik dah, jangan fisik, visi misi. Visi, Visi dan misinya. Farhad Abbas. Kayaknya mirip dalam bentuk yang lain Loh, deh. saya sama Farhad Abbas itu arisan. Ya arisan apa lagi sih? Beda lagi. Mas jangan bercanda dong, Saya, Mas. Farhad Abbas, Vicky Prasetyo. Itu Ih, itu mah orang sedeng semua. ses! Wah! Gak. Mas Farhad! Mas Farhad! Jangan salah. Mas Farhad, Gue dengarkan apa? baik-baik. Sama Mas Anda Farhad? dibilang sedeng. Bukan sedeng. Bukan saya yang bilang. Saya mah dengerin. sohib. Saya bukan ngomong sedeng, sedang. Lu mah pendengarannya. Saya Mereka mah orang sama sedeng. Farhad sohib. Oh, iya? Kamu nyari masalah, dituntut Duduk, nanti duduk. kamu. Makanya. Saya mah pendengarannya harus teman. benar. Bukan orang
orang-orang sedang, orang-orang sedang. Oh, sedang. Sedang. Tadi saya dengernya sedang sedeng. pemikirannya bagus. Bukan itu ya? Apa-apa ikut dikomentari Oh, iya, bagus. iya, iya. Jati itu apa atraktif. Bukan. Mas Farhat mau teman arisan saya. Masa sih? Selanjutnya. Ya, iya. Kamu bisa dituntut ya? Iya. Dani Dewa kemarin dituntut sampai sekarang belum selesai. Oh, iya. Iya, saya mah begini. Anda Sama situ. ketar-ketir. Saya juga enggak. Wow. Salah ini. Lanjut. Saya telepon Farhat lah. Telepon aja. Bilangin udah lama. Apa? Enggak jadi. Iya. Mas Dedi, Iya, iya. ada yang ngomong Mas Dedi itu ada artis sensasional. Memang lah. Kenapa? Gila gua ngetop gitu. Masa orang berprestasi ngambil sensasi juga? Prestasi yang disensasikan. Sensasi itu cukup Saipul Jamil dan Nasar. Beda sensasi. Beda sensasi. Emang suka sensasi? Kalau ini sensasinya kelas atas. Oke, apa saja sensasi yang pernah dilakukan? Berhenti dari sulap, sensasi juga? Sensasi lah. Padahal itu bohongan? Beneran. Ngapain sih? Saya nulis apa juga jadi sensasi. Iya. Kenapa berhenti dari sulap? Gak laku. Bosan? Gak laku? Gak laku. Lebih laku Pak Tarno? Iya. Sakit hati gak coba? Sakit hati. Gua pok-pok dapat duit deh. Gua mikirin macem-macem, susah. Dia Atau begitu udah dapet kehabisan triknya kali, udah dipakai sama pesulap lain. duit. Iya itu juga. Iya. Akhirnya sekarang ngapain? Saya lagi bingung kan sebenarnya saya ini udah kaya ya. Kalau kaya itu operasi tumbuhin rambut. Dan Dani. Dani siapa? Dani Dewa. Kenapa lapor ke Dani? Apa? Gua sama-sama botak sama dia. Kok lapor ih? Badan gede laporan Dani. Begini. Gua konsepnya tuh dalam hidup sederhana. Semakin banyak teman, semakin kita akan selamat. Kalau gua sendirian, gua kejar lu lari. Kalau gua panggil Dani, gua yang megangin, dia mukulin. Oh. Pegang. Oh iya juga ya. Iya. Terus banyak teman itu salah satunya kayak Berarti Anda mengatakan bahwa Andi F. Noya, Dani Dewa itu miskin semua kan? Iya kan? Enggak. Ahmad Dhani sama Andi F. Noya tuh bukan orang-orang yang sok kaya. Anda yang sok kaya. Saya mah kaya beneran. Iya. Kok orang kaya susah banget dapat penggantinya Kalina, jangan-jangan masih cinta sama Kalina. Oh bukan, Anda belum pernah menikmati rasanya duda kan? Emang kau nggak bosan tiap kali pulang mukanya sama? Emang nggak bosan kalau kau pulang rumah kosong? Siapa bilang kosong? Oh iya kan ada Cika Jessica. Cika Jessica ngapain tuh sensasi juga? Apa? Dideketin tuh anak orang, deket-deketin doang. Iya anak orang lah saya deketin. Kasih kepastian mas. Nanti saya kasih kepastian. Jadinya gimana sama Cika tuh? Saya mah tergantung manajernya aja lah. Maksudnya? Si itu siapa namanya? Bali dia. Kok masalah rasa sama manajer? Nah ya kan memang begitu. Oh ini sebuah hubungan hanya untuk bisnis saja. Oh tidak. Jadi gimana dong? Nah, saya sama Cika tuh memang dekat. Aska juga dekat. Aska juga dekat, Cika sama saya dekat, Cika sama ibu saya dekat, Cika sama ayah saya dekat banget. Ujung-ujungnya dari pertemanan dan hubungan ini buat jadi apa? Apalagi sama ayah saya deket, luar biasa Cika dekat banget. Jangan-jangan bapaknya Om Deddy suka juga sama Cika. Enggak bapak saya. Suka sebagai... Oh, kalau kepepet pura-pura marah. Enggak begini ya. Cika itu selalu berdoa buat ayah saya. Gitu. Anda bilang ayah saya suka sama Cika. Ayah saya meninggal tahun 2007. Terus bisa tahu deket dari mana? Yang ngomong dia yang bawa Twitter. Jadi jangan gitu dong. Sudah ini serem. Jangan mas. Udah, kita doakan mudah-mudahan bapaknya Om Deddy di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Anda doain ayah saya. Iya.
Mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di Itu sisinya. yang Cika selalu lakukan. Berarti saya dekat juga dong sama ayah. Iya, tapi Anda bilang ayah saya suka sama Cika Jessica. Ya suka lah mas. Orang didoakan pasti dia suka sama yang mendoakan. Oh, benar. Oke, jadi Benar tuh, benar. jadi sama Cika itu ngapain? Sama Cika. Kalau saat ini bersahabat, teman. Kalau Saat ini. nanti ending-endingnya saya nikah lagi ya silakan. Pilih Cika atau Volan? Gimana ya pertanyaannya? Jawab aja. Saya maunya pilih Volan tapi udah kau ambil kan. Jujur, kalau suruh milih pilih Cika Ya atau Volan? Cika tuh masa Volan. Apa kekurangan Volan? Buat apa dulu nih? Iya, gue cuma nanya jawab aja. Kekurangan Volan apa? Jawab aja. Nggak ada apa-apa. Lubangnya salah tempat. Lubang makan. Lubang hidung. Salah tempat Volan sama. Oh, Anda belum pernah lihat Volan dekat kan? Emang Oh tuh. Mampet. Pingin ya. mampet satu. Oke, jadi pilih Cika. Cika lah. Saya sama Volan gebuk-gebukan tiap hari. Sama Cika? Sama Cika sayang-sayangan. Tahu aja Cika mirip Agnes Monica. Gara-gara sama Agnes mau nggak kesampaian jadinya sama Cika KW-nya Agnes. Kalau pertanyaan ini saya sulit jawab. Karena buat saya tidak melihat Cika seperti Agnes Mo. Tapi Cika merasa dirinya mirip loh mas. Itu bodohnya dia memang. Tapi saya tidak pernah melihat dia mirip. Saya beneran, kenapa orang-orang bilang Cika mirip Agnes, saya tuh nggak ngerti loh kenapa mirip. Bener, sampai detik ini saya nggak ngerti kenapa. Nggak ada miripnya. Karena saya pernah menemukan dia berdua tidak mirip. Penasaran kan kapan ketemunya dia berdua dengan saya? Pernah bertemu gitu? Tanya Cika, saya pernah bertiga ketemu. Agnes, Cika, Om Deddy. Dan baru-baru ini. Ngapain tuh mas? Sumpah. Terus pas ketemu mereka ngapain? Wah, mau tahu? Oh minta diundang lagi ke Nggak, sini. beneran. Beneran? Ngapain mas? Ya ada lah. Yang ngundang mas Deddy? Nggak, kita lagi milih barang bareng-bareng. Terus pas di jembrengin beda? Beda. Cantikan siapa antara Agnes dan Cika? Ya kalau sekarang kayaknya Cika nonton, jadi cantikan Cika lah. Kalau Agnes lagi nonton juga? Enggak lah, dia di Inggris kayaknya. Enggak, dia ada penonton Enggak, setia. enggak. Penonton setia Enggak, mas. enggak. Mas beneran. Oh, orang di Inggris. Pernah ngobrol sama saya di Instagram. Tapi Mas. dia di Inggris sekarang. Saya kirim rekamannya. Oh, Anda kirim rekamannya. Cantikan Cika atau Agnes? Cantikan Cika. Kenapa? Karena saya lagi dekatnya sama Cika. Kalau saya lagi dekat sama kamu, cantik kamu. Oke. Mas, jangan mas. Mas. Belum. Pertanyaan terakhir. Iya, iya. Pertanyaan terakhir. Musik. Kenapa pakai mesra? Deg-deg. Musik. Ikutan. Pertanyaan terakhir mas. Iya, iya. Mas Deddy terkenal sebagai orang yang cukup vokal. Secara langsung di dunia nyata maupun di dunia maya. Mas Deddy juga sadar bahwa di dunia ini tidak bisa memuaskan semua orang. Ada yang suka dan tidak suka pasti. Yang tidak suka pun dihadapi oleh Mas Deddy. Di sisi lain, Mas Deddy pun punya anak Aska yang sangat dicintai. Mas jangan gitu mas, kayak Agung Hercules. Mas maaf, nggak takut ada orang maaf ya dendam kepada Mas Deddy, tapi justru jatuhnya tujuannya ke Aska. Orang dendam sama saya, Misal, tujuannya ke Aska. jadinya dilampiasinya ke Aska. Misal, Misalnya, kita cuma serem-sereman aja. nggak akan bisa. Kenapa? Dia belum sempat dendam, habis dulu sama saya. Mas Deddy kan nggak bisa jaga 24 jam Aska. Siapa bilang? Emang Mas Deddy kayak lagi sini Aska di mana? Siapa bilang? Anda kan nggak tahu Aska di mana. Di mana coba sekarang anak saya? Di mana coba? Di mana coba? Di mana Askanya? Nggak, gitu. Kalau untuk keselamatan keluarga, bukan hanya Aska ya, untuk keselamatan keluarga, saya tahu Aska ada di mana. Saya tahu semua keluarga saya ada di mana.
Saya tahu Aska ada di rumah saat ini. Saya tahu siapa yang bersama Aska. Saya tahu di sana ada 2 orang angkatan yang berdiri depan rumah saya jaga anak saya. Oke. Jadi walaupun tidak bersama, pengawasan selalu ada untuk orang-orang terdekat Mas Dedi. Termasuk Aska, termasuk keluarga, termasuk Cika Jessica. Oh itu udah ada manajernya. Oh salah, Lydia. Oke, yang Oke, tepuk tangan untuk Deddy Kobusier, luar biasa sekali. Kita kembali tetap lanjutkan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Zero gini, main zero waase, zero ganas, zero gini, main zero waase. Ajari aku untuk jadi pejantan kamu. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi menatap matahari pun aku tahu udara malam pun berlalu rusuk legaku. Kembali lagi di ada-ada aja. Kenapa? Apa aja ada? Aki, Aki nyaman di Tadi- situ nyaman. Nyaman ini. jangan enak. goyang ya Ki, ngeri bangkunya rontok. Iya. Bapak tadi kenapa abis wawancara air kejujuran bareng sama Mas Dedi, tangannya kenapa dingin sekali? AC di situ kayaknya harus dibenerin deh. AC-nya tuh nyebrot banget jadi dingin. Serius? Iya. Oh, jadi sekarang udah gak gemeteran Enggak lagi? lah. Biasa aja? Dingin banget, maksud dia aja tadi dingin banget. Oh, dingin. Tapi karena dia kan bukan lemak sih, ototnya banyak jadi terlindungi. Oke Pak, lanjut. Udah pakai ini loh. Tapi emang kalau ngomongin orang begitu ada hukumnya emang. Apa? Bakal kenapa-kenapa. Kalau salah ngomong. Oh iya. Oh, Untung kan gue, tadi- Untung gue saya tadi nggak nyebut. Untung gue ngomongnya mereka. Mereka itu kan bisa siapa aja. Enggak lah, dia tadi ngomongnya baik-baik aja kan? Gak ada Baiklah. apa-apa aja. Tenang, nanti kalau ada apa-apa, kamu saya undang ke talk show saya. Oh iya. Enggak gitu doain, kirain kalau ada apa-apa kamu saya lindungi. Saya juga butuh bahan buat acara saya. Ini juga, kan ini juga Om Deddy juga bisa diundang ke sini kan ada apa-apa juga. Oh iya. Ada bahan. Iya. Besok-besok bikin masalah lagi ya Mas? Kayak ini aku sama Om Deddy itu simbiosis mutualisme. Jadi saling membutuhkan. Udah tenang Pak, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Enggak kok. Oke. Di sini kan kita ngomongin tentang parenting, tentang mendidik anak. Tadi ada intermezzo aja sedikit sana ya. Kadang-kadang kita tuh, wah anak harus gimana. Tapi di sisi lain, di dunia belahan mana sana, ataupun di kota mana, ada beberapa anak yang benar-benar tidak seberuntung anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak kita tuh mendapatkan perhatian dan juga pemikiran yang benar-benar Pendidikan yang bagus luar biasa dari kasih kita ya. sayang betul, yang baik dari orang. Nih ada beberapa foto di LED kita komentari bersama ya. Bareng mereka juga yuk. Nah, Nih, ini dia. ada tersebar foto ketika di sebuah pantai, anak dalam keadaan sudah meninggal, Tergeletak, tersipu dan kematian balita Suria mengguncang dunia. Ini anak-anak Suria itu ada salah satu korban yang pernah ada terunggah fotonya bukan yang ini tapi yang benar-benar sudah Bener, udah nggak bisa ya ngapa-ngapain terbujur di ya. pinggir pantai. Mas Edi melihat ini. Pertanyaannya, meninggalnya kenapa dulu ini? Nah itu belum diketahui tapi ini adalah salah satu Mereka mencoba menyeberang, namanya Surya kan lagi perang di sana. Terus mereka masuk ke perahu rame-rame, terus apa namanya ya ini ada yang tenggelam atau apa jatuh gitu, atau apa gitu kali Oh, ya. perahunya atau tenggelam. terlalu lama gitu. Kecelakaan ya. Nggak bisa bicara kalau memang Iya, karena ini kan dalam kondisi perang Iya, dan is- lain-lain. collateral damage kan sebenarnya kan. Apa mas itu mas? Sebutin. Collateral damage itu adalah kerusakan. Buat pemirsa biar tahu Oh, iya, semua. baik. Collateral damage itu adalah kerusakan yang terjadi karena ada sebuah peristiwa besar itu. Jadi kalau misalnya ada perang, gini deh, misalnya tsunami di Aceh, itu banyak balita-balita yang meninggal. Gitu. Tapi ya sudah mau gimana lagi karena ada tsunami di Aceh, ada musibah. Betul. Nah anak-anak meninggal itu disebut dengan collateral damage. Tapi kalau misalnya seorang anak meninggal karena dia nyebrang jalan sendirian, sedangkan orang tuanya lagi makan, nah itu yang patut kita Iya. cermati. Tapi gitu. sebetulnya maaf Mas Edi, kalau tsunami tadi kan bencana alam. Kalau ini kan dari korban peperangan. Jadi kadang-kadang ketika korban peperangan tersebut anak-anak ataupun wanita itu menjadi sorotan karena
mereka tuh layak dilindungi sebetulnya, tapi mereka efeknya mereka seperti itu. Betul, tapi kita harus lihat juga dari berbagai sisi ya, karena pertama kalau saya belum pernah berada di situasi perang gitu ya, tapi kalau kita lihat film, kita lihat apa gitu ya namanya ke bom atau namanya ke apa gitu, kita nggak bisa bicara banyak gitu, yaitu berada di tempat yang salah. Ya. Dan tidak bisa memilih juga, kita tidak bisa memilih dilahirkan di orang tua mana, di negara mana, daerah mana, kondisi ekonomi seperti apa. We never know. Ya, We never know. Indonesia pada tahun 98 kerusuhan memang nggak ada yang meninggal. Ya. Beda-beda Oke. ya. Kita lihat foto Ini dia ada berikutnya. yang kedua. Masih ada hubungannya dengan anak. Mengapa pendidikan tinggi tak jamin paham cara mengasuh anak? Ini ada beberapa kasus juga, ada orang tuanya S2, S3, kadang-kadang mereka juga dosen, tapi anak-anaknya terlantar sampai mereka harus menginap di kantor satpam, Yang komplek. karena yang Mas Dedi tadi bilang itu sih, bahwa mendidik anak itu kan nggak ada hukum pakemnya tersendiri gitu. Jadi belum tentu jaminan ketika orang punya pendidikan tinggi dia juga bisa mendidik anak dengan baik dengan apa, itu kan nggak ada pakemnya juga. Malah kadang karena sibuk sama kerjaan sendiri, sama pendidikan sendiri, jadi lupa ngurus anak ya. Ya, kadang-kadang egoisis dari seorang orang tua mengejar ilmu setinggi-tingginya, sementara ilmu anaknya dilantarkan. Sebenarnya ini ngejawab pertanyaan tadi kan saya bercanda jawabnya ya. Kalau ditanya kenapa berhenti main sulap nggak laku lagi, saya sih kalau ditanya nggak laku lagi saya bilang iya aja. Oh, itu bercanda, orang harusnya jujur. Apa? Nggak jujur tadi. Anda nggak nanya, Anda nuduh soalnya tadi. Enggak. Kenapa nggak main sulap? Nggak laku lagi? Iya. Enggak. Oh, Enggak, kenapa nggak berhenti main sulap? Nggak laku, oh lebih laku Pak Tarno, iya. tuh kan Anda ngomong lebih laku Salah Pak ya? Tarno. Salah, udah minta maaf deh, salah lo deh. Enggak. Terus. Ya udah, lo kenapa saling enggak lo. Oh iya, dilurusin dulu yang tadi. Ya, Terus, tapi intinya adalah salah satu kenapa saya berhenti kegiatan show, karena show saya itu di luar kota semua. Gitu. Dan ketika saya show di luar kota, Aska nih ditinggal terus. Lebih banyak ninggalin Lebih anak. banyak jadinya. ninggalin anak. Gitu. dengan Jadi, kata lain, kalau ada orderan sulap tapi dalam kota masih terima. sekarang sih udah enggak. Gitu. Tapi saya sebenarnya udah 2 tahun saya tuh jarang banget keluar kota. Kalau keluar kota pun Askanya harus ikut. Karena buat saya ini masa-masa emas juga ya. Iya. Daripada saya kehilangan momentum itu, apalagi saya orang tua tunggal gitu. Kan jauh lebih sulit. Tanya Rasanya Ayu lah, beda. Ayu tahu. Bapak belum ngerasain sih. Jangan dong. Jangan deh, sabar. Orang tua tuh ada tunggal sama ganda, tapi gandanya harus campuran ya. Nah, Iya. Oke, nih selanjutnya nih. Nih, Ini ada juga perseteruan yang lagi ada rame banget. perseteruan KD dan Aurel berakhir seperti ini. Jadi ini tahu kan, ketika ada obrolan di media sosial yang bisa Komen-komenan. dibaca oleh semua orang orang. antara ibu dan anak, kekecewaan anak kepada ibunya, begitupun kekecewaan ibu kepada Terhadap anaknya, anaknya. yang sebetulnya bisa Diselesaikan secara dilakukan baik-baik. internal. Tapi karena saya juga pernah ABG seumur Aurel, Nah. saya paham banget orang tua mencoba mendidik saya seterbaik mungkin atau apa, tapi kadang-kadang masih ada rasa gejolak-gejolak yang pengen nunjukin siapa saya, siapa ini gitu-gitu. Nah, disitulah peran orang tua sebenarnya yang penting banget untuk kayak Mas Dedi tadi bilang ngajarin Aska, udah nggak usah bajak komen, nggak usah apa, karena kita yang dewasa aja, lu aja ke bawah, kadang-kadang Pancing. gue blok-blokin, padahal ngapain juga, itu kan wasting time pada akhirnya gitu kan. Ya. Jadi ya lebih penting sekarang zaman media sosial, kita sebagai orang tua juga harus paham, ikutin teknologi terus, jangan jadi orang tua yang konservatif. Ada kemajuan teknologi apa kita ikutin gitu, karena biasanya kan anak muda tuh lebih cepat ngikutin kan. Nah pas kita udah paham, kita ikut ngebimbing di situ. Kalau suatu saat tiba-tiba anak lu nulis gitu di Instagram, ngoceh-ngoceh tentang kelakuan tanda kutip orang tuanya, apa yang akan lu lakuin? Apa yang aku lakuin? Semoga tidak melakukan itulah dia. Jadi aku udah bimbing dari sekarang. Kalau Kan tergantung bagaimana kita ngarahin dari sekarang ya, bagaimana menggunakan sosial media dengan baik dan yang lain-lain. Kau Mas Dedi? Komennya Kalau apa, Mas? tiba-tiba Aska nulis, aduh bokap gue ya bla 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 di Instagram, di manapun. Oke. Walaupun itu tidak mungkin terjadi, karena pola pendidikan kita nggak seperti itu ke anak kita. Tapi kalau misalnya anak saya atau siapa, terus Aska misalnya tiba-tiba komplain tentang saya dan sebagainya Di media sosial, saya akan hampirin Askanya. tidak membahas di media sosial juga. Enggak, saya akan nyamperin Askanya, saya akan tanya ada apa, kenapa, papa salahnya apa. Ingat loh ya, ini satu hal, saya sering sekali minta maaf sama dia.
kadang-kadang nggak semua orang tua siap meminta maaf kepada Betul. anak. Betul. Karena dari dulu kan anaklah yang harus minta maaf sama orang tua. Betul, jadi ada satu kejadian nih yang saya ingat banget. Dia tuh pokoknya di situ kan ada omnya lah jaga gitu ya. Terus tiba-tiba dia main, dia dorong omnya jatuh dari kursi. Itu saya marahin pada saat itu. Askanya. Karena kamu kurang ajar mainnya gini. Berapa hari setelah itu, saya duduk di kursi yang sama, begitu saya doyong, saya mau jatuh. Gitu. Ternyata kursi tersebut memang tidak stabil. Nah sekarang, berani tidak atau mau tidak saya sebagai orang tua, pada saat dia pulang sekolah, dan saya bilang sama Aska, Papa mau minta maaf. Karena kemarin Papa salah. Ternyata Ternyata dorongannya kursinya biasa tapi memang. kursinya yang nggak Betul. seimbang. Kalau saya nggak minta maaf, dia akan selama seumur hidup merasa bahwa, loh saya tuh nggak salah loh. Dan itu menjadi bom waktu. Betul. Terus-terusan meledak di satu umur tertentu. Oke, akan Seru banyak lagi banget ya. cerita dari dua orang tua hebat ini. Dan kemana-mana. Tetap di Ada aja. Perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang selalu ramai. Tidak ada yang namanya sekolah untuk menjadi orang tua. Tidak ada ilmu pasti mengenai pendidikan kepada anak. Dan kita sudah menghadirkan dua sosok orang tua dengan pandangan sendiri-sendiri. Ada Saskia Adia Meka dan juga Deddy Kobuser. Om Deddy, ada yang mau disampaikan? Saskia Meka dulu deh. Iya. Yang jelas kita semua sama-sama belajar. Orang tua itu bukan berarti kita selalu benar. Karena kita pun belajar untuk menjadi orang tua. Saya belajar, anak saya lahir 1, saya belajar mendidik anak saya. Tambah 2, belajar menjadi orang tua yang punya 2 anak. Tambah 3, jadi setiap saat pun selalu belajar. Jadi jangan pernah ragu untuk mengatakan kalau emang kita salah, kita minta maaf sama anak. Betul. Kita juga ada kemungkinan kesempatan-kesempatan juga ya. Kita sama-sama belajar lah yang harus kita pahamin. Kita nggak selalu benar. Oke, kita tidak selalu benar dan kita harus terus belajar. Kalau Mas Deddy? Kalau buat saya sih gini lah, we need to know our kids. Kita harus kenal anak kita itu. Banyak orang yang merasa kenal pada anaknya tapi tidak. Ya. Jadi akhirnya anaknya melakukan suatu hal yang kita bahkan tidak tahu. Karena kita tidak pernah kenal dengan anak. Jadi harus lebih mengenal anak kita Betul, masing-masing dan ya. ada salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada titipan dari Allah, titipan dari Tuhan untuk Betul. mengurus dengan sebaik-baiknya. Gimana kita mau ngasih yang terbaik kalau kita tidak kenal anak Anak kita sendiri. Yuk, selamat menjadi orang tua, selamat belajar terus menjadi orang tua. Kita pamit ya. Terima Sampai kasih Mas ketemu Deddy, lagi besok. terima kasih Mas Saskia. Deddy, Saskia. Sampai jumpa besok. Bye-bye, Assalamualaikum. Rahasia sehat daun. Tumbuhin rambut. Dan Dani. Dani siapa? Dani Dewa. Kenapa lapor ke Dani? Apa? Gua sama-sama botak sama dia. Kok lapor ih? Badan gede laporan Dani. Begini.
Gua konsepnya tuh dalam hidup sederhana. Semakin banyak teman, semakin kita akan selamat. Kalau gua sendirian, gua kejar lu lari. Kalau gua panggil Dani, gua yang megangin, dia mukulin. Tuh. Pegang. Oh iya juga ya. Iya. Terus banyak teman itu salah satunya kayak Berarti Anda mengatakan bahwa Andi F. Noya, Dani Dewa itu miskin semua kan? Iya kan? enggak. Ahmad Dhani sama Andi F. Noya tuh bukan orang-orang yang sok kaya. Anda yang sok kaya. Saya mah kaya beneran. Iya. Kok orang kaya susah banget dapat penggantinya Kalina, jangan-jangan masih cinta sama Kalina. Oh bukan, Anda belum pernah menikmati rasanya duda kan? Emang kau nggak bosan tiap kali pulang mukanya sama? Emang nggak bosan kalau kau pulang rumah kosong? Siapa bilang kosong? Oh iya kan ada Cika Jessica. Cika Jessica ngapain tuh sensasi juga? Apa? Dideketin tuh anak orang, deket-deketin doang. Iya anak orang lah saya deketin. Kasih kepastian mas. Nanti saya kasih kepastian. Jadinya gimana sama Cika tuh? Saya mah tergantung manajernya aja. Maksudnya? Si itu siapa namanya? Bali dia. Kok masalah rasa sama manajer? Nah ya kan memang begitu. Oh ini sebuah hubungan hanya untuk bisnis saja. Oh tidak. Jadi gimana dong? Nah, saya sama Cika tuh memang dekat. Aska juga dekat. Aska juga dekat, Cika sama saya dekat, Cika sama ibu saya dekat, Cika sama ayah saya dekat banget. Ujung-ujungnya dari pertemanan dan hubungan ini buat jadi apa? Apalagi sama ayah saya deket, luar biasa Cika dekat banget. Jangan-jangan bapaknya Om Deddy suka juga sama Cika? Enggak, bapak saya. Suka sebagai... Oh, kalau kepepet pura-pura marah. Enggak begini ya. Cika itu selalu berdoa buat ayah saya. Anda bilang ayah saya suka sama Cika. Ayah saya meninggal tahun 2007. Terus bisa tahu deket dari mana? Yang ngomong dia yang bawa komputer. Jadi jangan gitu dong. Sudah ini serem. Mas, jangan mas. Udah, kita doakan mudah-mudahan bapaknya Om Deddy di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Anda doain ayah saya. Iya. Mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di Itu sisinya. yang Cika selalu lakukan. Berarti saya dekat juga dong sama ayah. Iya, tapi Anda bilang ayah saya suka sama Cika Jessica. Ya suka lah mas. Orang didoakan pasti dia suka sama yang mendoakan. Oh, benar. Oke, jadi Benar tuh. jadi sama Cika itu ngapain? Sama Cika. Kalau saat ini bersahabat, teman. Kalau Saat ini. nanti ending-endingnya saya nikah lagi ya silakan. Pilih Cika atau Volan? Gimana ya pertanyaan? Jawab aja. Saya maunya pilih Volan tapi udah kau ambil kan? Jujur, kalau suruh milih pilih Cika Ya atau Volan? Cika tuh masa Volan. Apa kekurangan Volan? Buat apa dulu nih? Iya, gue cuma nanya jawab aja. Kekurangan Volan apa? Jawab aja. Nggak ada apa-apa. Lubangnya salah tempat. Lubang makan. Lubang hidung. Salah tempat Volan sama. Oh, Anda belum pernah lihat Volan dekat kan? Emang Oh tuh. Mampet. Dingin ya. mampet satu. Oke, jadi pilih Cika. Cika lah. Saya sama Volan gebuk-gebukan tiap hari. Sama Cika? Sama Cika sayang-sayangan. Tahu aja Cika mirip Agnes Monica. Gara-gara sama Agnes mau nggak kesampaian jadinya sama Cika KW-nya Agnes. Kalau pertanyaan ini saya sulit jawab. Karena buat saya tidak melihat Cika seperti Agnes Mo. Tapi Cika merasa dirinya mirip loh mas. Itu bodohnya dia memang. Tapi saya tidak pernah melihat dia mirip. Saya beneran, kenapa orang-orang bilang Cika mirip Agnes, saya tuh nggak ngerti loh kenapa mirip. Bener, sampai detik ini saya nggak ngerti kenapa. Nggak ada miripnya? Karena saya pernah menemukan dia berdua tidak mirip. Penasaran kan kapan ketemunya dia berdua dengan saya? Pernah bertemu gitu? Tanya Cika, saya pernah bertiga ketemu. Agnes, Cika, Om Deddy. Dan baru-baru ini.
Ngapain tuh Mas? Sumpah. Terus pas ketemu mereka ngapain? Wah, mau tahu? Oh minta diundang lagi ke Ya, sini. beneran. 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 Ngapain Mas? Ya ada lah. Yang ngundang Mas Dedi? Ya kita lagi milih barang bareng-bareng. Terus pas di jembrengin beda? Beda. Cantikan siapa antara Agnes dan Cika? Ya kalau sekarang kayaknya Cika nonton jadi cantikan Cika lah. Kalau Agnes lagi nonton juga? Enggak lah, dia di Inggris kayaknya. Enggak, dia ada penonton Enggak, setia. enggak. Penonton setia Enggak, Mas. enggak. Mas beneran Oh, Mas. orang di Inggris. Pernah ngobrol sama saya di Instagram. Oh, tapi Agnes. dia di Inggris sekarang. Saya kirim rekamannya. Oh, Anda kirim rekamannya. Cantikan Cika atau Agnes? Cantikan Cika. Kenapa? Karena saya lagi dekatnya sama Cika. Kalau saya lagi dekat sama kamu, cantik kamu. Oke. Mas, jangan Mas. Mas. Belum. Pertanyaan terakhir. Iya, iya. Pertanyaan terakhir. Musik. Kenapa pakai mesra? Deg-deg. Musiknya serang ikutan. Pertanyaan terakhir Mas. Iya, iya. Mas Dedi terkenal sebagai orang yang cukup vokal. Secara langsung di dunia nyata maupun di dunia maya. Mas Dedi juga sadar bahwa di dunia ini tidak bisa memuaskan semua orang. Ada yang suka dan tidak suka pasti. Yang tidak suka pun dihadapi oleh Mas Dedi. Di sisi lain, Mas Dedi pun punya anak Aska yang sangat dicintai. Mas jangan gitu Mas, kayak Agung Hercules. Mas maaf, nggak takut ada orang maaf ya dendam kepada Mas Dedi, tapi justru jatuhnya tujuannya ke Aska. Orang dendam sama saya, Misal, tujuannya ke Aska. jadinya dilampiasinya ke Aska. Misal, Misalnya, kita cuma serem-sereman aja. nggak akan bisa. Kenapa? Dia belum sempat dendam, habis dulu sama saya. Mas Dedi kan nggak bisa jaga 24 jam Aska. Siapa bilang? Emang Mas Dedi kayak lagi sini Aska di mana? Siapa bilang? Anda kan nggak tahu Aska di mana. Di mana coba sekarang anak saya? Di mana coba? Di mana coba? Di mana Askanya? Nggak, gitu. Kalau untuk keselamatan keluarga, bukan hanya Aska ya, untuk keselamatan keluarga, saya tahu Aska ada di mana. Saya tahu semua keluarga saya ada di mana. Saya tahu Aska ada di rumah saat ini. Saya tahu siapa yang bersama Aska. Saya tahu di sana ada 2 orang angkatan yang berdiri depan rumah saya jaga anak saya. Oke. Jadi walaupun tidak bersama, pengawasan selalu ada untuk orang-orang terdekat Mas Dedi. Termasuk Aska, termasuk keluarga, termasuk Cika Jessica. Oh, itu udah ada manajernya. Oh salah, Lydia. Oke, yang Oke, tepuk tangan untuk Deddy Kobusier, luar biasa sekali. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Zero kiri, my zero zero kanan, zero kiri, my zero Ajar aku untuk jadi pejantan kamu. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi menatap matahari pun aku tahu udara malam pun berlalu rusuk denganku. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Kenapa? Apa aja ada? Aki! Aki nyaman di Tadi- situ nyaman. Nyaman ini. Jangan enak. goyang-goyang ya Ki, ngeri bangkunya rontok. Iya. Bapak tadi kenapa abis wawancara air kejujuran bareng sama Mas Dedi, tangannya kenapa dingin sekali? AC di situ kayaknya harus dibenerin deh. AC-nya tuh nyebrot banget jadi dingin. Serius? Iya. Oh, jadi sekarang udah gak gemeteran Enggak lagi? lah. Biasa aja? Dingin banget, maksud dia aja tadi dingin banget. Oh, dingin Tapi karena dia kan bukan lemak sih, ototnya banyak jadi terlindungi. Oke Pak, lanjut. Udah pakai ini loh. Tapi emang kalau ngomongin orang begitu ada hukumnya emang? Apa? Bakal kenapa-kenapa? Kalau salah ngomong. Oh iya. Oh,
Ya. Penurunan secara akhlak sudah turun. Dan ini menjadi PR kita semua ya. Ada lagi yang ini loh, yang berantem soal pengurusan anak. Yang ini soalnya katanya ngomongnya harus dibebasin. Yang Yang satu ini harus penuh harusnya- dengan kontrol. Ih, itu ya gimana ya itu Itu ya? kadang-kadang Siapa ya? orang berdiskusi, tapi orang lain tuh nganggepnya itu kita berantem gitu. Padahal ada, kadang-kadang ada. beda pendapat itu nggak Iya. selalu berantem loh gitu. Inisialnya itu Saskia Meka sama Deddy Kobuzer, inisialnya bener. Itu oke. Kadang-kadang orang kita tuh menganggap diskusi itu sebagai orang berantem, Nah, tapi itu. kadang-kadang kita diskusi. Aku juga pernah ya dibilang tweet war sama salah satu Nih. orang. Ini yang ini ya. Nah, kita lihat dulu ya, maaf ya Saskia ya. Oh, iya. Marsha Timothy kan ngeposting, sebetulnya yang bukan bermasalah sih, berdebat Ngasih antara pendapat Marsha pemikiran dengan pertama Marsha, ya. Saskia. Kata Marsha gini, kenapa ya banyak orang tua maksain anak suka matematika? Boleh kan kalau anak suka hal yang lain, apalagi kalau bisa sampai berprestasi bidang itu. Betul. Eca tuh temen gue juga, setuju banget. Anak harus bisa milih bidang yang mereka suka, jangan dipaksa. Ortu cukup membimbing saya saja supaya bisa jadi yang terbaik. Nah, ini Saskia dari- Meka ikut berkomentar. Tapi ntar gimana kalau mereka suka cuma stuck sama bidang yang mereka suka aja, masih aman. Dedi ikutan. Setuju Setuju dengan dengan Marsha Marsha Timothy dan Elsa Mayori. Menurut gue jangan paksa anak harus pintar di semua bidang. Ke Saskia. Mungkin karena profile picture-nya begitu, jadi kita nggak ngerasa diajak berantem kali ya. Kayak hulek ya. Nah, Iya, ini kayak dia makanya. ngotot gitu. Ini dia makanya yang ngebuat bahan ini nggak bener gitu. Lihat dong baca baik-baik. Saskia mengatakan, tapi entar kalau. Ya. Itu kan sebuah pertanyaan. Tapi entar kalau begini gimana? Jadi Itu sebetulnya sebuah nggak perang. pertanyaan. Itu sebuah pertanyaan. Yang bilang perang siapa? Pertanyaan Jadi nggak ada. dijawab. Ya udah pulang aja kalau gitu ngapain sih di sini? Bener ya, kita ngebahas- balik ya. Saya mah dibayar satu sopan. Satu episode. episode full ya, tapi pengantin jangan Duduk. Perang dong Biasanya mas. emang Irfan Biar Hakim. seru mas. Lu nyuruh gua duduk tadi. Duduk. Enggak, lu dorong gua duduk gimana? Duduk mas. Kuat loh. Dia pondasinya kuat. Yang namanya laki harus kuat ngedorong laki nyuruh Coba. duduk. Masa duduk mas. Beda, semua laki-laki itu beda. Coba tiup aku mas. Hah? Tiup. Ah, enggak. Tiup doang Nanti mas. saya tiup bukan dorong maju lagi. Itu sedot mas, bukan tiup. Tapi itu perdebatan memang gini, semua untuk anak pasti setuju Pasti. dong. Tapi memang dengan konsep sendiri-sendiri ketika dikemukakan di pendapat umum, ya beda-beda juga. Di keluarga kita aja beda-beda, kadang-kadang mertua sama menantu cara yang didiknya Suaranya beda. sama istri juga kadang beda pemikiran. Ya gitu. Makanya saya cerai. Nah, karena emang salah beda. satunya itu. Apa? Salah Enggak, satunya saya itu. nyambut dia doang aja gitu. Minta dipancing ya pembahasannya. Dia masih suka mancing ya. Emang Saskia Meka ngedidik anaknya kayak gimana sih? Apakah penuh dengan aturan atau dengan kebebasan seperti Mas Dedi? Aku masih ingat banget bagaimana cara orang tua aku mendidik, mana yang aku suka dan yang aku nggak suka. Jadi aku menerapkan apa yang buat aku nyaman ke anak-anakku, terus menyatukan juga dengan polanya Mas Hanung gitu. Tapi tetap dalam rumah harus ada good cop sama bad cop. Jadi Mas Hanung tuh yang biasanya suka lebih strict, lebih ini dengan semua aturan, aku lebih Bad cop-nya adalah itu, Mas Mas Hanung. Iya. Itu tapi aturan kesepakatan antara suami dan istri ya. Iya, Kalau ada suami istri, kalian ada yang suaminya doang, ada istrinya. Terus Mas Dedi? Jangan ngomong gitu juga dong. Oh ini sama juga. Thank you loh. Tapi kan kita bisa ya mas ya Oh. sendiri juga. Nih, Saskia Diameka pertanyakan cara Marsha Timothy mendidik Masa anak. sih sampai jadi berita Sampai jadi gitu banget? berita loh. Lah, Biasa ya, kita Gila harus ya. sering-sering Ini kalau gitu sebenarnya ya. ada apa sih? Masa sih? Tadi sebetulnya Marsha tuh kita undang. Terus? Oh ada Meka, nggak jadi deh gitu. Jangan suka kayak gitu ntar orangnya nonton. Itu pohon caca loh. Jangan rempong tante. Dia mah demen emang hobinya, kalau orang kan hobinya masak, kalau dia hobinya ngajakin orang ribut. Tapi yang Tapi gua bener aneh nggak? ya, Yes. gue tuh berapa bulan yang lalu gue tuh pernah tweet war beneran Sama? Irfan Hakim, serius. Gue kata-katain, gue apain, tapi nggak masuk berita. Mungkin kurang terkenal. Nah itu dia. Tapi ada yang deket Pernah sama Om Deddy? deket sama cewek dikit langsung jadi heboh. Serius? Kembali ke masalah itu Oke. anak dulu deh. Itu sama Marsha Kalau Saskia Timothy. Meka dengan prinsip bad cup and good cup. Tapi terus terang aku salah satu tipe orang yang aku terus terang orang yang nggak betah duduk di di kelas apa namanya sekolah formal tuh aku nggak tahu kenapa aku bosen gitu loh. Jadi Mas Hanung tuh selalu marah sama aku karena aku tuh nggak terlalu strict soal sekolahan sama anak. Jadi anakku yang kayak aku malas sekolah, oke nggak usah sekolah. Sedangkan Mas Hanung nggak bisa, anak kita harus sekolah. Jadi emang suka perbedaan di situ sih. Jadi
apa ya, aku pengen anakku ketika SD atau SMP mereka ada pemikiran, dia aku mau sekolah musik aja deh. Aku tuh pengen buru-buru mengarahkan anakku Jadi ke sekolah dia itu, bisa cuman nentuin pemikiranku sendiri bener, ya. gimana Bagus kalau aku langsung masukin dia sekolah musik dari sedini mungkin, kan ada kewajiban sekolah 9 tahun gitu. Om Deddy Gimana setuju? Bagus ini. Ya udah, Saskia ganti aja suaminya sama Om Deddy. Ya, Ganti-ganti. hati-hati. Kan udah satu pemikiran. Nggak, tapi kalau kayak gitu gimana dengan kewajiban 9 tahun sekolah itu gitu? Tapi apapun tetap harus ada dasarnya. Untuk menjadi seorang pemusik yang bagus, seorang aktor yang Harus bagus, seorang diawali. bisnismen yang bagus pun dasarnya harus kuat. bagus. Tidak kuat ya gitu. Fondasinya kayak ini kan. Tapi kan ada hal yang sebenarnya tidak penting dipelajari. Contoh, Contohnya gini, ini maaf ya, saya Contohnya, tidak mengatakan. menurut pendapat Om Menurut Deddy. pendapat Menurut, saya pribadi, tanpa mengajari, tanpa apa. Contohnya gini, saya belajar peta buta zaman dulu. Tetap aja sampai sekarang gue buta tahu juga kagak. Kenapa? Karena saya akhirnya tidak bekerja sebagai seorang arkeolog. Tapi ketika kita datang ke satu negara, kok kita tahu itu arah-arah segala macam. tidak bisa Begitu buta. datang ke satu negara sekarang udah ada GPS. Iya juga sih ya. Oh, Makanya lu jangan lawan kalau Tapi ngomong GPS dia. juga gue gak bisa kadang-kadang gini, ini ngadepnya kemana ya gitu. ya itu mah lu aja yang nggak bisa. Lu aja yang PA. Ngerti gue nya ya? Tapi intinya gini, intinya sekarang anak ini kalau sekolah sekolah biasa ya, anak ini tuh dicekokin dengan semua mata pelajaran yang sulit buat mereka tangkap, yang mungkin nantinya nggak akan mereka gunakan juga. Gitu. Sebetulnya. Sebenarnya. Benar. Tapi Kayak minimal kagak ada mungkin guna gitu ya. maksudnya untuk biar mengenal sedikit-sedikit tentang Enggak sih, kimia. makanya sekarang di gitu. Indonesia kan udah banyak sekali kan sekolah dengan sistem base pendidikan yang berbeda, kayak ada Montessori, ada ID, ada apa. Sekarang tinggal kita sebagai orang tua nggak bisa sembarang cari sekolah dekat rumah lah, yang murah lah, yang apa. Tapi kita benar-benar harus memilih, kita datang ke sekolah dan survei. Kayak aku masukin anak aku TK, aku survei ke 8 sekolah. Aku ikutin trial di 8 sekolah. Aku pelajari mana yang terbaik buat Bukan dia. lebay sih ya, tapi emang Bukan yang lebay, yang karena terbaik. pengen yang Baik. paling pas dan paling serak buat aku. Oke, mudah-mudahan ini ngomong-ngomong ini akan beberapa menit ke depan. Sampai jam berapa sih Lebih kita? seru. Sampai Pastinya ya? lama lah. Ya. Pengen banget buru-buru selesai Banyak sih lo. ilmunya pokoknya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Balik lagi. Saling membenci, awalnya kita saling memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggenya merah. Baju hijau jangan diadu, kalau digandu yang punya marah. Ya, masih bersama Dian Saskia Diameka dan juga Deddy Kobusier, dan kita ngebahas tentang parenting. anak, ya. Pola asuh anak ya. Cara Dan mendidik anak seperti apa? banyak emang pendapat mengenai hal ini. Kadang-kadang suka jadi berantem juga. Benar. Siapa lagi nih? Aki, Aki. Waalaikumsalam. Aki kok nongolnya dari kamar? Iya, gua kebetulan tadi habis tidurin si Ebi. Oh, Kan tadi malam datang. Aki. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. siang. Kenalin ada tamu kita hari Oh, ini iya, dari iya, iya, iya. Kobusier sama Halo. Saskia Ada. Diameka. Kenapa? Kenceng banget. Oh, iya bener-bener. Kenceng banget. Nah, yang ini siapa namanya? Halo, apa kabar? Pakai tongkat. Kenapa Kan pas sama aki-aki. laki-aki Iya. gempor? Ya Pas kan sama kalau gitu ngeliat dia seger. semangat. Jangan Ngomong-ngomong duduk, rame Bapak. banget di sini ada apa? Gue Ngomong- boleh duduk nggak? Boleh, Boleh. boleh. Sini Aki duduk. Aduh, Aduh, gede banget lagi. Udah aki-aki masih aja gede. Bener. nidurin si Ebi. Semalam Aki datang jam 11 ya, kalau nggak salah ya. Bener. Jam 11, langsung 11. tidur aja Si sih. Ebi lagi doa. Terus dia ngasih ayam hitam, Aki datang. Hah? Kok ayam hitam sih emang buat apa? Udah gak usah dibahas. Ki, Ebi bangunin deh. Bangunin Ebi. Kasih tahu Kenapa dong. dibangunin lagi? Ini kesian, ada tamu. udah. Mungkin pengen lihat Ngomongin kali tentang Ebi. ini, kok Aki ngurusin anaknya dulu kayak gimana? Nih, kebetulan nih. Kalau ngomongin soal anak, kalau menurut Aki emang benar kata Lupan. Banyak banget cara buat ngurusin anak. Dan semuanya pengen yang terbaik buat anak. Tadi dulu, Aki tahu dari mana saya ngomong gitu? Tadi Aki kan dengar di belakang. Oh, Berarti suka kuping.
sambil nidurin Ebi. Terus Ki, Nah, gimana Aki kalau mendidik anak dulu? kalau menurut Aki, didiklah anak yang baik. Intinya yang paling penting jangan sampai anaknya jadi kayak Ebi. Oke, Kok nyalain Ebi? Ebi kan baik-baik aja, pinter lagi. Tapi kan dia pecicilan kemana-mana. Emang salah pecicilan juga Kan bagus. aktif, yang penting kan baik, anaknya sopan. Ngapain lu minta saran gue kalau emang lu marah-marahin gue? Ya udah Yaudah. maafin, salah kita berdua. Mendingan kita ngobrol aja sama ini ya. Gue di sini. Sini aja Sini nggak ya, apa-apa. Emangnya lu mau kemana? Lu lagi. Maaf ya, maaf ya, maaf ya Ki. Waduh, waduh. Penonton. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga mudah-mudahan sehat ya. Ini, waduh, kalau ngelihat media online ini beritanya lagi banyak banget. Salah satunya tentang itu tuh peristiwa di Masjidil Haram Mekah. Kami segenap kerabat kerja dari Ada-Ada Aja mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kejadian ini. Banyak korban di sana, insya Allah kami mendoakan seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan insya Allah mereka mati syahid insya Allah, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapatkan ketabahan. Banyak sekali rekan-rekan artis juga, misal Amel Carla yang orang tuanya juga sedang menunaikan ibadah haji tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ada juga Mas Opik. Mas Opik walaupun belum berangkat tapi dia tetap harus berangkat. Ya, setuju sekali. Dan juga oh iya, guru SMA 8 Bandung itu salah satu guru saya juga menjadi salah satu korban di tragedi tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan dari Allah bahwa memang ketika Allah berkehendak dimanapun, siapapun, sedang apapun ketika maut itu datang bisa saja terjadi. Ya sekali lagi kami mendoakan insya Allah semuanya yang meninggal di sana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Wah, ada lagi nih. Ada lagi beberapa ini nih. Teman-teman kita yang suka iseng-iseng kirim Twitter, pesan di Instagram yang asal-asalan tertangkap. Yang Ayu Ting Ting sudah tertangkap. Yang Ruben Onsu juga tertangkap. Yuk. Tante Ayu. Irfan. Sini. Sorry. Yuk. Hup. Hup, udah. Udah. Ya, oke. Ini lagi serius, Lagi bentar. serius, tapi lu ada Tuh itu apa? ketangkep yang itu yang penjualan anak Oh itu. iya, udah ketangkep. Perempuan ya? Perempuan, umurnya masih 19 Tuh, tahun. berita tulis miris pelaku penjual bayi Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu ternyata gadis belia. Iya. Itu ya, dia belum sampai ke tahap menjual secara langsung tapi baru masukin ke... Baru masukin apa namanya foto-foto Bilqis sama anaknya Ruben. Masih muda ya anaknya? Masih muda, 19 tahun, ah. Iseng atau emang niat? Katanya sih dia emang apa sih namanya? Iseng sebenarnya sih ya, mungkin dia iseng gitu. Terus tapi memang niatnya sih kayak mau penipuan gitu, ngerti nggak? Emang karena penipuan atau ABG iseng gak ada kerjaan gitu sih? Nanya nggak ke orangnya? Kalau kita nanya langsung nggak, Ayu nggak mau ngobrol. Gergetan liatinnya, sumpah. Lu ketemu langsung soalnya ya? Ketemu langsung, bener-bener ngeliat muka dia langsung. Kan kalau di TV kan kemarin ditutupin kan. Iya. Kemarin pas ketemu langsung ngeliat dibuka gitu mukanya kan, pakai jilbab juga gitu. Bohongan pakai jilbab? Pakai jilbab, Yang gue lihat di si itu nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab, tapi pas kemarin dia pakai jilbab. Kadang-kadang gitu tuh dalam keadaan sulit, sosok pakai itu kadang-kadang. Sebelumnya sih waktu pas ditangkap dia lagi nggak pakai Nggak jilbab. pakai jilbab, gue juga lihat fotonya di Ruben. Nggak pakai jilbab. Terus pas sudah ketangkep baru dia pakai jilbab. Ya kita ngeliatnya gimana ya? Sebel deh. Kesel gitu. Terus Gergetan. alasannya apa katanya? Ya dia sih cuma ngeliatin doang gitu, ngeliatin kayak orang pura-pura gila gimana sih? Aduh. Kayak orang pura-pura gila, tapi udah dites psikiater memang dia nggak ada kelainan apa-apa. Emang bener dia niatnya tuh kayak mau penipuan, kayak Ya gitu. Allah. Dan hati-hati ya dunia cybercrime itu bisa langsung ditindak oleh kepolisian dan kepolisian kita tuh sudah canggih ya, loh. Betul, apalagi sekarang Instagram Ayu sama Ruben tuh udah dikontrol terus, Iya, Jadi dan- kalau yang udah
Aneh-aneh. Siapapun bisa kelacak kok dimanapun lagi posisi di mana ya kan. Makanya jadi orang jangan julid, jangan jahat. Om Deddy Kobuzer juga kemarin gitu. Ada yang orang Bandung ditangkap. Om Deddy mah 24 jam langsung. Di bawah 24 jam sampai minta Iya. maaf. Saya minta maaf di depan polisi, depan orang tua saya. Makanya udah nantangin lagi. Kalau dipanggil polisi panggil aja, kata dia Gue gitu. tungguin lo 24 jam sebelum Iya. 24 jam sampai lo udah ditangkap Langsung. duluan. Nah, Makanya ya hati-hati ya, istilahnya kalau Coba. dulu mulut harimau sekarang adalah jarimu jerujimu. ih, kata-katanya cakep banget. Cocok. Hati-hati Tapi lo. ini nih, ada lagi nih kata, kok ada yang berdebat juga? Hah? Siapa sih tuh? Om Deddy juga. Ada Marsha Timothy sama Saskia Meka Meka. tentang pengasuhan anak. Ah, kita ada VT-nya kali. Masa sih? Sebentar. Wah ini maksudnya dua-duanya baik Bener nih nggak sebetulnya. Ini maksudnya sebetulnya baik. Menurut Saskia Meka bahwa kalau anak itu harus di itu. Terus Harus kalau dikontrol. Kalau menurut Om Deddy sama Marsha Timothy kata dibebas. Mau ikut campur? Mau ikut campur? Ayo. Teteh. Sebentar. Kita lagi ngomongin dunia maya. dulu. Kenapa tiba-tiba jadi Kok tiba-tiba dunia nyata? nongol orang Kita agak gampang kalau denger diomongin langsung. Aduh, Mas, ampun Mas. Saya di depan polisi, di depan orang tua saya minta Oh, maaf. ini dia mas. Iya, gue nonton. Tepuk tangan untuk Saskia Meka. Aduh, silakan. Mumpung ada mereka di sini, langsung aja kita masuk ke Ada ngobrol. Iya. langsung loh, Iya. baru diomongin. Sebelum kita ngobrolin tentang perdebatan, kita Iya. nggak ngomongin tweet war ya, walaupun seperti perang di Twitter. Twitter. Ya istilahnya tweet war sih. Oke. Kita tadi ngebahas tentang ini Om Deddy. Ayu sama Ruben berhasil menangkap seorang perempuan yang menjual saya. itu. Perempuan. Perempuan masih muda, 19 tahun. 19 tahun. Sebenarnya nggak pakai jilbab itu pakai jilbab, sebel deh. Satu. Yang kedua gue lihat ini di Instagramnya Om Deddy. Tetangga juga tuh di bawah. Orang Bandung ya, Tarian langsung tuh. di bawah 24 jam. Iya dia ngomong begini. Gini makanya banyak yang nanya kenapa sih saya melakukan itu gitu. Pertama saya klarifikasi dulu ya. Kan itu ada yang bilang bahwa itu anak kecil. Oh bukan anak kecil, lulus SMK kok anak kecil. Iya. SMK 11 kalau nggak salah. Iya, bukan anak kecil. Kedua, dibilang bahwa kenapa yang lain nggak diurusin gitu kan. Siapa yang ngomong gitu? Banyak lah ada. gitu Komen, kan. komen biasa Komen. lah. Nah, saya bilang dia nantangin polisi, ini anak nantangin polisi. Yang kata dia ya ketangkep aja. Iya. Terus saya panggil aja ke acaranya Om Deddy katanya. Dan Ketemu dia sama orang-orang TV katanya. Betul, model dan dia semua. mengatakan bahwa semua termasuk kita semua yang ada di TV itu adalah orang-orang kapitalis. Bagaimana caranya anak kecil mengatakan kapitalis? Bukan anak kecil dong, dan Iya, bukan iya, anak kecil. Iya. Iya. Sore kejadian, siang jam 12 siang dia tweet, I feel safe. Jam 2 gue ciduk. Beneran. 12 tuh ya. Jadi kepolisian kita juga sudah canggih ya. Saya ciduk, saya bawa ke polisi. Yang nyiduk Om Deddy. Dia sendiri Iya. yang nyiduk. Udah kayak nyiduk. Terus dia. Tapi saya bawa ke polisi loh. Iya. Sampai dia minta maaf gitu yang saya minta maaf. Nulis ya. Ngomong gitu juga. Ya tapi kalau itu karena memang, nah ini dia masalahnya kesian nih ya buat adik-adik gitu ya. Ternyata ayahnya tuh tukang jahit. Dia itu. Ya, jadi bukan keluarga mampu. Maksudnya kenapa sih harus membuat masalah seperti itu gitu loh ya. Dan apalagi yang Ayu, yang masalah Ayu, yang masalah Iya, Ruben. Ruben. Saya baca, ini kan saya tahu kok orang anak itu yang Ini yang Om Deddy. Ya. Ariel sebut Deddy Kobuzer artis miskin. Begini akibatnya. Mungkin maksudnya miskin rambut kali ya. Terus Om Deddy. Tapi saya tahu yang masalah Ayu. Bahkan anak itu yang ditangkap itu ngomong kan, masih bagus saya nggak bunuh apa-apa gitu dia bilang. betul ngomong anak Iya. Itu sih orang jahat banget. Iya benar. Kalau si Ariel ini tuh kalau dari bahasanya sih sebetulnya bukan orang bodoh ya, maksudnya Bukan. Inggrisnya juga bagus. Inggrisnya bagus, orang pintar, cuman iseng. Kenapa? Karena sekarang semua orang bisa mengatakan apa saja, bisa ngomong apa aja di sosial media. Jempolnya tek bebas. Ditutup dengan avatar gitu. Orang nggak kenal siapa kan. Tapi selesai. pengalaman kayak gini buatku penting banget buat kita sebagai public figure juga ngasih pelajaran buat orang-orang yang iseng di media Benar, sosial. Salah betul. satunya juga aku sekitar 2 tahun yang lalu aku nangkep orang yang
palsu di Facebook, dia mengaku sebagai Mas Hanung. Oh iya, Iya kan? yang sampai Orangnya- casting-casting segala Iya, macem. Aku masukin orangnya ke penjara, orangnya sempat di penjara beberapa bulan. Jadi apa namanya, untuk ngasih Si tahu efek ke jerah ya. ngasih ke masyarakat bahwa kita ada bareskrim cybercrime yang Betul. sekarang mereka bisa bekerja dengan sangat luar biasa Betul, sih. Akhirnya betul. orang itu ketangkep sendiri juga sama aku gitu. Jadi penting sih. Jadi media sosial nggak bisa sembarangan. Ini ngasih pelajaran buat Betul, orang. bukan berarti bisa ngoceh terus nggak kelihatan mukanya. Kita bisa nemuin loh orang gitu ya. Bisa kita temuin. Wow, dan ini jadi pelajaran. Mudah-mudahan bisa, walaupun bebas berpendapat, tapi Iya. tetap ada tata keramanya, Harus ada disaring aturannya. dulu, Iya, iya. Tapi itu Katanya terjadi ya. penurunan martabat di sosial media. Contohnya begini, ini yang selalu saya katakan. Zaman kita dulu ya, berani nggak ngomong, Soeharto, berani nggak? Ya, mengkritik pemerintah nggak berani itu. Nggak berani kan? Pasti Bapak Presiden Soeharto. Iya, atau Kenapa Bapak Soeharto. Atau Bapak Soeharto. Kenapa sekarang orang ngomong, Ahok, Jokowi? Iya, iya. Kenapa Anak berani? bocah padahal. Ya, Iya. kenapa berani? Ganti dengan mainnya gantian ya. Ya. Lu yang itunya. Oke. Terus misal kok kita jangan berteriak. Ibu dapat mendengarmu sayang, coba kecilkan suaramu. Nah, Itu nggak gampang loh, tapi coba dalam kondisi kepepet Biasakan anak kita udah ya. deket tangga mau jatuh ke bawah. Jangan maju lagi, pasti kan otomatis tergantung kita ngomong situasi. gitu. Iya, Kadang-kadang bener kita harus banget. keras, kadang-kadang kita pendekatan. Harus lembut. Apa? Gitu. Misal kayak jangan lambat, ayo bergegas nanti adik terlambat. Tapi kalau misal mau jatuh ke Saya semut, nggak setuju loh ini. nggak setuju gimana sih? Enggak, ini kayak orang bikin novel. Susah, karena kan pas mau spontan agak susah. Mas, ini Kenyataannya tuh nggak sama begini. sama seperti yang tadi, jangan membandingkan. Tapi ini dengan kata-kata bahasa yang tadi Mas Dedi Iya, bagus. Aska lagi jalan ke dapur mau ngangkat penggorengan. Oh ya itu mah iyalah. Aska jangan, ya. stop. No. Gitu. Heeh. Masuk Iya, refleks. Aska daripada mengangkat penggoreng. Keburu lebih anak baik yang ngangkat kamu penggorengan. diam. Melanggang. Oke lah. Kita kayaknya semakin seru kalau berbicara dengan Bapak yang satu ini. Setelah ini kita akan mengorek-ngorek kejujurannya dia. Aduh, air kejujuran lagi. Ada Kenapa air ada sih di kejujuran. episode ini? Harus ada pokoknya buat Deddy Dengan Kobuzer. siapa saya akan mengajak ngobrol dengan air kejujuran tersebut? Apakah Om Deddy atau Saskia Diameka? Ah, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki para sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpi menjadi seorang raja. Coba kau sebelum kau nilai siapa diriku. Kita balik lagi di ada-ada aja. Apa aja ada. Seperti biasa kalau sudah ada meja dan kursi seperti ini, saya memegang sebuah cangkir. Cangkir ini cangkir biasa. Ayu bawa air Airnya yang luar binasa. biasa. Luar biasa. Ayo, ayo. Ini anaknya disiram sini apa siram sini, Sini Pak? dong. Sorry. Jangan, sorry, hati-hati. Ayo, 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 ayo. Biasa aja, A. Ayo. Oh, Oke. Inilah silakan dia. dibacain dulu. Air kejujuran. Oke, Pak. Diminum, Pak. Bye-bye ya, Pak. Diminum, Pak. Sekalian gelasnya digigit kalau perlu. Dedi mah nggak ngaruh ya. Boleh nambah nggak? Ini haus. Udah Oke. habis, Pak. Ini adalah air kejujuran. Jadi setiap tetes demi tetes yang masuk ke tubuh bintang tamu kita Masih ada. Jujur dia masih haus. ada. Mau lagi, Pak? Oke. Banyak amat ya. Iya, iya.
Oh mau sulap, padahal ngomongnya udah nggak mau sulap lagi. Oke, setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh bintang tamu kita kali ini adalah Deddy Corbuzier akan menghasilkan sebuah kejujuran. 3, 2, 1. Oke. Kok bisa? Aku bisa turun ya? begitu? Turun begitu lah. Bagus, bagus. Saya merasa jadi lebih tinggi loh. Om, tinggi lagi dong. Om. Gak bisa. Ayo mulai. Tinggi lagi dong. Gimana caranya? Bukan apa-apa. Saya malu. Gak bisa tuh. Oke. Jujur, ngelihat set seperti ini mengingatkan kepada sebuah acara talk show yang lain. Jujur. Jujur. Mengingat 2 orang begini. 2 orang seperti Kayak ini. talk show saya sih. Saya udah ngomong gitu. Iya. Oke, Mas Deddy. Iya, cara dia kan. Beberapa tahun yang lalu saya ngeliat ada artis inisialnya Christina. Christina Dangdut. Oh, Christina Dangdut. Iya, take massal di PET. Di situ pro kontra. Aduh ngapain sih nge-tag massal, ini ganggu, nggak apa-apa, ini kan media sosial, bla 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 bla. Di situ Mas Deddy ikutan juga, ada Rina Nose juga di situ tentang pendeskripsian apa arti media sosial. 1. Tadi Saskia Diameka dengan Marsha Timothy lagi ngomongin emak-emak nih, ada emak-emak lagi ngomongin tentang anak. Di situ Mas Deddy ikutan. Mas Deddy itu orangnya suka ikut campur ya? Enggak sih. Saya bukan suka ikut campur, cuman kalau nggak bener gue sikat gitu. Apa urusannya? Hidup-hidup gue, lu coba nge-tweet nggak bener gue sikat. Tapi kan kalau nggak ada hubungannya sama kita ngapain ikutan? Orang gue di-tag, Pas di situ. kan gue Nah di-tag. kalau yang di situ yang Ersa Mayori, mak-mak. Saskia Diameka, mak-mak. Ada Marsha Timothy, mak-mak. Ngapain ikutan bapak-bapak? Orang gue temen arisan. Emang ya? Iya, Emang ya? iya. Berempatnya temen arisan. Badan gede, masa arisan? Emang arisan? Arisan. Beneran? Beneran, itu juga arisan berondong. Pasti gue yang jadi. Siapa aja, beneran arisan? Beneran. Jujur dong. Jujur, tanya orangnya ada di situ tuh. Meka, emang arisan sama Deddy? Orang temen arisan. Emang arisan sama Deddy Corbuzier? Jangan gue berempat. Eca, Meka, Marsha, sama Deddy. Tanya tuh. Tuh. Arisan. Iya. Peres lu. Ini mau ikut, mau ikut. Kita mah arisan selektif. Berempat doang. Lu mah nggak masuk lah. Tapi emang suka ikut campur urusan orang? Apa? Suka ikut campur urusan orang? Tergantung orangnya. Tergantung dari... Tergantung dari tampang, berat badan, besar. Aku termasuk nggak? Oke. Jadi ketika ingin ada sesuatu yang nggak benar, pengen benerin, siapapun itu ikutan. Siapa, ya nggak siapapun itulah. Apa bedanya Mas Deddy sama Farhat Abbas kok gitu? Beda lah. Bedanya? Gede gua, badan ganteng gua. Jangan fisik dah, jangan fisik, visi misi. Visi? Visi dan misinya. Farhat Abbas. Kayaknya mirip dalam bentuk yang lain Loh, deh. saya sama Farhat Abbas itu arisan. Ya arisan apa lagi sih? Beda lagi. Mas jangan bercanda dong, Saya, Mas. Farhat Abbas, Vicky Prasetyo. Itu Ih, itu mah orang sedeng semua. ses. Wah. Gak. Mas Farhat. Mas Farhat. Jangan salah. Mas Farhat, Gue dengarkan sama- baik-baik. sama Mas Anda Farhat. dibilang sedeng. Bukan sedeng. Bukan saya yang bilang. Saya dengerin. mah sohib atau Saya bukan ngomong sedeng, sedang. Lu mah pendengarannya. saya Mereka mah orang-orang sama sedeng. Farhat sohib. Oh, ya? Kamu nyari masalah, dituntut Duduk, nanti duduk, kamu. duduk. Makanya. Saya mah pendengarannya harus benar. teman. Bukan orang-orang sedeng, orang-orang sedang. Oh sedang. Sedang. Tadi saya dengernya sedang sedeng. pemikirannya bagus. Bukan itu ya? Apa-apa ikut dikomentari Oh, iya, bagus. iya, iya. Jati itu apa atraktif. Bukan. Mas Farhat mau teman arisan saya. Masa sih? Selanjutnya. Ya, iya. Ini bisa dituntut ya? Iya.
Dani Dewa kemarin dituntut sampai sekarang belum selesai. Oh, iya. Iya, saya mah begini. Anda situ. ketar-ketir. Saya juga enggak. Wow. Salah ini. Lanjut. Saya telepon Farhat lah. Telepon aja. Bilangin udah lama. Apa? Enggak jadi. Iya. Mas Dedi, Iya. ada yang ngomong Mas Dedi itu ada artis sensasional. Memang lah. Kenapa? Gila gua ngetop gitu. Masa orang berprestasi ngambil sensasi juga? Prestasi yang disensasikan. Sensasi itu cukup Saipul Jamil dan Nasar. Beda sensasi. Beda sensasi. Emang suka sensasi? Kalau ini sensasinya kelas atas. Oke, apa saja sensasi yang pernah dilakukan? Berhenti dari sulap, sensasi juga? Sensasi lah. Padahal itu bohongan? Beneran. Ngapain sih? Saya nulis apa juga jadi sensasi. Iya, kenapa berhenti dari sulap? Gak laku. Bosen? Gak laku? Gak laku. Lebih laku Pak Tarno? Iya. Sakit hati nggak coba? Sakit hati. Gue yang pok-pok dapat duit deh. Gue mikirin macem-macem, susah. Dia Atau begitu udah dapet kehabisan triknya kali, udah dipakai sama pesulap lain? duit. Iya itu juga. Iya. Akhirnya sekarang ngapain? Saya lagi bingung kan sebenarnya saya ini udah kaya ya. Kalau kaya itu operasi tuh. Cerita lagi deh, ini kadang orang menganggap bahwa pendidikan anak sama dengan sekolah. Padahal sekolah yang paling penting itu ada di rumah ya bersama dengan orang tuanya, dasarnya. Ngomongin soal sekolah tadi kan Saskia katanya sampai berapa sekolah? 8 sekolah buat Trial semuanya. iya buat playgroup. Oh gitu, playgroup doang. Untuk umur 1,5 tahun karena justru kan itu masa golden age. Itu ibu yang Masa yang paling penting. 0 sampai 5 tahun tuh masa pembentukan karakter. Nah, justru itu harus sekolah seterbaik mungkin yang aku pilih. Iya. Itu benar, itu benar. Walaupun sebetulnya nggak semua pendidikan itu diterima dari sekolah, bisa juga di rumah bersama dengan orang tua, bisa juga ya. Iya, tapi kan 6 jamnya dia waktunya habis di sekolah. Sorry, nggak 6 jam, 5 jam waktunya habis di sekolah. Jadi juga penting dia melihat bagaimana teman-temannya, gurunya mendidik itu penting banget. Iya, takutnya kan kalau di rumah beda, sekolah beda. Gimana itu? Itu tapi bener loh, bener. Maksudnya gini, jangan cuman oke nih sekolahnya dekat rumah, gue masukin ke sana karena murah atau karena apa. Padahal ibunya kalau beli baju di mall, milih-milih udah 10 toko. Iya nggak? Buat anak tapi asal pesannya, padahal waktunya bertahun-tahun ke depan. Om Deddy bisa ngomong gitu. Aska gimana Aska? Om Deddy kok bisa ngomong gitu? Tanya Mama dulu yang dong. mana? Oh iya, kayaknya pengalaman. Mama yang mana? Kamu, Iya. kamu maksudnya kamu. Itu ibu yang baik begitu ya Om Deddy? Berarti Emang ada yang ibu yang nggak baik Ada di yang nggak baik. pengalaman Om Deddy? maksudnya Oh banyak. Banyak maksudnya. Banyak yang masuk pos kota itu. Oh iya. Om Deddy ada pengalaman nggak Mas tentang pemilihan sekolah? Pemilihan sekolah, nah ini ada yang lucu nih. Inilah di saat saya tahu bahwa anak ini sebenarnya lebih pintar kadang-kadang dibandingkan kita. Jadi Aska itu ketika masuk SD dia ditolak sampai 6 sekolah. Hah? Sepintar itu? Ditolak 6 sekolah. Ini true story. Ditolak 6 sekolah. Jadi ibunya bawa ke sekolah, pulang, pokoknya tidak diterima gitu. Dengan alasan? Dengan alasan bahwa Aska tidak bisa bicara bahasa Inggris. Heh, ditolak gara-gara gak bisa bahasa Inggris? Ya, Kayak ini di Indonesia juga. Nah, karena sekolahnya internasional harus menggunakan Inggris, Askanya nggak bisa Inggris katanya. Saya nggak percaya gitu, karena di rumah dia mostly bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya karena udah telat. Kan ada wawancara juga ya? Nah, ada wawancara karena udah telat. Akhirnya saya bawa ke salah satu sekolah gitu. Ini udah pilihan terakhir gitu lah. Udahlah kita kesini gitu. Ini sekolah saya bawa. Nah, ketemulah kepala sekolahnya langsung. Yang datang Om Dedinya? Saya yang datang. Lebih terkenal daripada istrinya. Kayaknya Terus, begitu ya. lebih takut juga Saya ya. datang ke kepala sekolahnya, saya bilang, ini udah telat, jadi I go to you directly gitu ya. Anak saya nggak diterima di sekolah, jadi sekarang saya mau nggak mau saya harus masukin ke sekolah kamu gitu. Dia nanya, kenapa nggak diterima? Karena dia nggak mau ngomong Inggris, nggak bisa ngomong Inggris. Udah itu diwawancara sama kepala sekolahnya. Sekolahnya bule? Langsung tuh ya, Bule, orang bule. Inggris. Nah, begitu diwawancara sama kepala sekolahnya, Aska ngejawab, semuanya pakai bahasa Inggris. Lancar. Kok di sekolah-sekolah sebelumnya? Sekolah sebelumnya diwawancara juga? Saya bete kan, mana sekolah yang ini tuh mahal banget gitu kan. Udah nih pulang, langsung diterima. Diterima, pulang saya kan nggak pernah ngomong berdua, waktu itu ibunya yang urus kan. Saya dudukin Askanya, Aska, kenapa 6 sekolah kemarin kamu dibilang nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Tahu nggak Giliran anak yang gua paling jawab apa? mahal dia lancar Inggrisnya. Tahu nggak anak gue jawab apa? Kenapa katanya? Because yang wawancara Aska di 6 sekolah itu orang Indonesia. Oh, jadi kalau mau Yang dia Indonesia, yakin maunya orang Indonesia tersebut pasti bisa bahasa Indonesia Bisa juga. bahasa Indonesia. Jadi kenapa Aska harus pakai bahasa Inggris kalau dia orang Indonesia? I answer it with Indonesian.
Terus ditanya, Aska nggak mau ngomong bahasa Inggris? No. Tadi, ya karena tadi bule, jadi Aska nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Pinter banget. Pinter banget. Emang udah smart anaknya dia. Itu kan, nah itu, jadi kan artinya adalah bahwa kita kadang-kadang harus ngerti dulu nih masalahnya apa, ininya apa gitu. Iya. Karena dia punya reason ternyata. Kadang-kadang kita underestimate ke anak kita ya, padahal anak kita tuh mempunyai pikiran yang lainnya juga. Pikiran yang lain. Iya, iya, Terus iya. juga katanya nih Aska kan sering bikin video-video tuh. Terus udah banyak yang subscribe juga katanya tuh. Iya, Gimana tuh? YouTuber termuda Iya. kayaknya dia sekarang. Ya kalau videonya Aska memang yang kemarin ada hero konten, kita nyebutnya hero konten sampai 1 juta lebih yang nonton. Terus kalau sekarang bikin video ya minimal 50-100 ribu yang nonton gitu. Dan Wow, itu ini dia nih Aska Corbuzier. Tuh sama calon mamanya Aska tuh yang rambut pendek itu tuh. Subscribernya udah 36.932, banyak banget. Terus dia bikin juga Instagram, dia ternyata bikin Instagram juga. Sekarang udah hampir 400 ribu. Oke. Nah inilah yang menarik. Ini yang menarik. Jadi Aska tuh punya konsep gini. Saya bikin video, saya bikin Instagram, tapi saya tidak mau baca komen. Iya, itu penting itu. Dia gitu. Kadang komennya itu ya. Kadang-kadang merusak suasana hati dan kadang-kadang kepancing dan banget, lain-lain. sebel banget. Kita aja yang gede kadang-kadang baca komen, aduh gitu kan. ya. Hanya blok-blokin Itu aja udah dah. cerdas sih. Tapi beberapa Lo kalau kali Aska ngeblok berarti sempat baca dong sempat. Aska sempet Tapi balas jadi juga baca. ya. bales, tapi si Aska beberapa kali terus dimarahin sama Dedi kalau nggak salah. Iya ya. benar, benar. Karena ada yang dia balas, dia marah gitu, terus saya marahin, saya bilang kamu nggak boleh kayak begini gitu. Karena ngapain harus ngeributin mereka yang terkenal nanti. Udah kalau mau ribut papa aja nyamperin nanti gitu. Langsung bapaknya yang turun tangan loh ya Iya, baik-baik. kalau begitu. Diciduk lagi. Untung bapaknya juga hulek. Lah gue bapaknya kayak gini. Enggak dong, harus tetep maco dong. Tenang. Gile lo bro. Gue Nih, ucapan gue tonjok lebih nih tajam tuh. dari pisau manapun. Tapi mengenai ini nih pengurusan anak kadang-kadang tidak lepas juga dari hukuman dan juga pujian, punishment dan juga reward. Ya. Suka melakukan itu juga nggak? Nah itu aku tipe ibu yang jarang banget kasih hukuman karena emang terus terang alhamdulillah aku punya anak Good kan cup soalnya ya. ada si Sibil sekarang umurnya udah 5 tahun gitu. Karena aku orangnya nggak pernah marah dari dia kecil gitu kadang-kadang jadi kalau dia melakukan udah salah aku nggak suka aku cuma bilang Sibil aku nggak suka, aku cuma diem aja ngeliatin dia udah paham dia salah dan dia akan nggak ngelakuin seperti itu gitu. Jadi Dia tahu si ya. Sibil alhamdulillah sangat kooperatif banget sih. Jadi aku belum pernah sih sampai sekarang ngasih hukuman belum pernah. Kadang-kadang kalau keseringan juga jadinya hukuman sekeras apapun jadi lembek di mata anak ya. Aku belum bisa share karena aku belum pernah mengalami itu sih. Dia belum pernah oke, ngasih oke. hukuman. Oke. And kita ada sebuah rangkuman tentang kesalahan kita sebagai orang tua mendidik anak gitu. Apa saja kita lihat dulu ya. Ini Ki dia. siapin air. Ayo. Jangan membandingkan anak Anda dengan orang lain. Setuju nggak? Gini, saya bisa mengatakan bahwa pola mendidik anak yang baik itu adalah jazz. Jazz. Yes. Jadi What dalam do you mean, pengertian jazz adalah bahwa tidak ada baku dalam mendidik anak. Jadi tidak bisa dikatakan anak tidak boleh begini. Orang tua harus begini. Itu semua salah. Kayak begini, jangan membandingkan anak Anda dengan orang lain. Salah. Karena kenapa? Karena bisa saja membuat perbandingan membuat anak tersebut lebih baik. Contohnya begini, dia suka main bola contohnya. Ya kita bisa bilang, lihat gimana Cristiano Ronaldo latihannya dulu. Kamu bisa nggak latihan kayak gitu? Ayo, harus bisa. Itu udah bandingin kan? Jadi lihat dulu cara bicaranya gimana, ngejazznya gimana. Dan juga lihat tipe anaknya seperti apa. Karena anak-anak itu istimewa dan spesial masing-masing anak. Betul. Kalau kita bilangnya, tuh temen kamu ulangan 8, kamu 6, kamu bodoh, itu salah. Salah, benar. Tapi kan tetap membandingkan anak boleh. Kasih Asal, motivasi. nah, Ya. asal Cara memotivasi, bicaranya juga. bukan menghina anak tersebut. Karena event itu anak kembar, saya kan punya anak kembar. Tetap berbeda, tetap mereka juga spesial. Ya tapi kan ini masalah kita kan, bukan masalah. Iya kan saya berbagi juga. Sabar Pak ya. Irfan, Dia pengen cerita. sabar. Dia pengen cerita soal anaknya dia Pak. Kan gini, saya berbicara sebagai orang tua yang anaknya cukup banyak 4. Bapak kan cuma 1 bisa ngomong doang, Bapak cuma 1 nggak ada pembandingan. Kalau saya itu anaknya tuh ada yang perempuan 1, ada yang laki-laki 1, ada yang kembar lagi. Jadi ada Ya perbandingan. tapi kan ini kan bicara sebuah Betul. masa siap. Kalau Bapak kan baru 1, istri juga nggak ada ya.
Oke, kalau Saskia, Setuju sih setuju emang Mas nggak? Deddy karena apa namanya bukan membandingkan jadi biar anakku juga punya jiwa kompetitif sih karena kan sampai kita dewasa sampai kita bekerja sampai kita sekarang itu penting banget jiwa kompetitif jadi nggak jiwa yang kayak udahlah aku nggak bisa ini jadi gampang nyerah atau underestimate sama dirinya ngerasa nggak bisa itu penting tapi di sini yang dimaksudkan membandingkan itu ya emang kita nggak bisa ngelihat kayak misalnya perkembangan anak si Sibil waktu 2 tahun udah ngomongnya lancar, adiknya si Kala waktu 2 tahun belum begitu lancar. Tapi ketika aku browsing, aku apa, oh itu ternyata nggak masalah perkembangannya apa. Jadi membandingkan dalam hal-hal yang supaya dia lebih termotivasi, itu nggak masalah. Tergantung pendekatannya. Jangan banget. lihat tuh tetangga kita tuh udah bisa lari kamu. Itu mah Irfan Hakim. Ih, emak mulut gua. Oke, selanjutnya. Berarti ini nggak setuju ya? Ya, tergantung pendekatan. Iya. Jangan mudah berkata jangan pada balita karena usia balita terutama periode umur 2 sampai 5 atau 6 tahun adalah masa eksplorasi. Setujukah? Ini yang dimaksud jangan mungkin aku sempat nonton, aku ikut seminar, aku juga banyak baca buku. Maksudnya jangan tuh misalnya jangan ini gitu. Kadang-kadang yang kerekam duluan itu adalah bahasa jangan ya gitu. Ya. Tapi bukan berarti jangan nggak boleh ngelarang anak sama sekali sih. Contoh-contoh kayu. Yuk coba ya gue ngomong ya. Jangan bayangin Monas. Yang di otak lu apa? Ya bayangin Monas lah. Seperti itu ya. Kayak gitu ya. Jangan nakal. Jadi yang tadinya nggak nakal jadi bisa Ganti nakal. bahasa dengan yang lebih baik sih gitu. Bagus gak kata-kata gue tadi? Bagus gak? Saya nggak bayangin Mona. Dia gini. Nah ini Pinter juga ada nih Irfan. alternatif kata jangan. Oke. Jadi kalau kata jangan itu nggak boleh. Alternatif Iya. tanpa kata jangan. Misal, jangan berebut.